Assalamualaikum semua para Reddington. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua yang nonton video ini insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Karena malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 4 episode 1. Tapi sebelum saya memulai ceritanya, pastikan Anda like dulu video ini dan absen terlebih dahulu di kolom komentar. Dan untuk cerita kali ini, kita akan mengingat sedikit dulu kejadian di episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya kita dikejutkan dengan penampakan yang dimana ternyata Agent Kin masih hidup dan kematiannya ternyata hanyalah sandiwara yang dirancang sedemikian oleh Mr. Kaplan. Karena Mr. Kaplan ingin membantu Agent Kin dan Tom agar terlepas dari Reddington. Dan Reddington yang mengetahui itu menjadi emosi akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh Mr. Kaplan itu. Karena akibat Mr. Kaplan itu, Alexander Kirk berhasil mendapatkan Agent Kin dan Tom maupun Agnes putrinya yang saat ini bersama pria yang disewa oleh Alexander Kirk untuk menculik Agnes. Dan yang paling mengejutkan di episode yang lalu adalah Alexander Kirk ini, dimana dia ternyata memiliki nama asli Konstantin Rostov dan dia mengaku sebagai ayah kandung Agent Kin. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Kita akan segera mengetahuinya. Dan untuk itu saya minta kepada Anda untuk memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana di sini Reddington mencoba membayangkan kejadian yang terjadi setelah melihat darah yang ada di tempat ini, yang dimana darah yang berceceran itu ternyata milik pria yang bergelut dengan Tom karena Tom berhasil melukainya. Dan di sini Kaplan terus menyampaikan pembelaannya kepada Reddington yang sangat-sangat emosi itu. Tapi Reddington tidak menghiraukan perkataan Kaplan dan tak membutuhkan waktu yang lama, Dembe berhasil menemukan lokasi pria yang terluka itu akibat ditembak oleh Tom. Dan Reddington pun langsung menuju lokasinya yang ternyata berada di sebuah klub malam yang ada di Kuba. Namun ternyata pria itu tidak bisa diselamatkan dari lukanya dan Reddington tak bisa berbicara dengannya untuk mencari petunjuk agar bisa menemukan Agent Kin, Tom maupun Agnes. Tapi di sini Reddington tidak langsung pergi begitu saja, di mana Reddington memotong leher pria itu lalu membawa kepalanya kepada kenalannya yang ada di Kuba, yaitu Manny, untuk mencari tahu tentang siapa pria ini dan bekerja untuk siapa. Yang dimana Manny memberitahu bahwa yang dipotong kepalanya itu oleh Reddington adalah seorang polisi, dan Manny tidak tahu dia bekerja untuk siapa. Tapi Manny mengetahui orang yang bisa memberikan informasi kepada Reddington. I don't know, but I know who might. Ya akhirnya keesokannya Manny pun membawa Reddington untuk menemui orang itu yang ternyata polisi juga yang saat ini sedang bermain judi. Dan di sini Reddington akan memberikan uang sebagai imbalan informasi yang bisa diberikan. Tapi di sini salah satu polisi dengan sombongnya berkata bahwa dia akan tetap menyimpan uang Reddington itu dan tidak akan memberikan informasi apapun. Ya akhirnya Reddington pun langsung membunuhnya dan dua polisi lainnya yang mencoba untuk melawan Reddington. Tapi tidak dengan polisi satu ini, karena dia tak ingin mati juga, di mana dia akhirnya memberikan informasi kepada Reddington itu. Dan Reddington akhirnya memiliki petunjuk untuk menemukan Agent Kin dan lokasinya. Kaplan yang mengetahui itu pun bertanya kepada Reddington apakah perlu dia mengumpulkan tim. Namun Reddington yang memang belum bisa memaafkan Kaplan mengabaikannya dan lebih memilih meminta Dembe untuk mengumpulkan timnya. Should I assemble a team? Dembe, call Silvio and send Cristobal. Tapi sebelum kita melihat Reddington ke lokasinya, kita akan ke sisi Aram dan kawan-kawan di mana mereka semua
akhirnya juga mengetahui bahwa Agent Kin ternyata masih hidup dan hanya melakukan sandiwara untuk menjauh dari Reddington. Yang dimana mereka sebetulnya cukup senang, tapi mereka juga merasa sangat kecewa karena Agent Kin sampai melakukan hal itu. Dan yang paling tak bisa terima adalah Navabi, di mana dia sangat kesal kepada Agent Kin karena merasa dirinya dipermainkan. Tapi di sini Cooper mencoba menasihati timnya dengan berkata bahwa dia juga sebetulnya merasakan hal yang sama, tapi di lain sisi dia juga merasa senang karena Agent Kin ternyata masih hidup. Dan yang terpenting saat ini adalah menemukan Agent Kin dan keluarganya, lalu membawa mereka pulang dengan selamat. Sementara di sisi Agent Kin itu sendiri yang bersama Alexander Kirk di suatu tempat yang masih ada di Kuba, Agent Kin yang masih tak percaya bahwa Alexander Kirk adalah ayahnya sempat memukulnya. Namun Alexander tak membalasnya karena dia mengerti perasaan Agent Kin itu, hingga akhirnya Alexander pun menceritakan detail kepada Agent Kin dengan berkata bahwa Agent Kin dan ibunya adalah dua orang yang pernah dia pedulikan. Dan sekarang hal wajar Agent Kin tidak mengetahui semua itu karena Reddington mengambil Agent Kin dari Alexander ketika Agent Kin masih kecil. Dan Alexander Kirk mengungkapkan Reddington dan ibu Agent Kin, Katarina Rostova, dulunya berselingkuh. Dan saat itu Alexander sempat berpikir bahwa Reddington mungkin memang ayah kandung Agent Kin. Tetapi Alexander mempunyai bukti bahwa Reddington bukanlah ayah kandung Agent Kin. Dan Alexander hanya menganggap Reddington hanyalah seorang yang pendendam dan jahat. Karena Reddington tak bisa menerimanya ketika Katarina memutuskan perselingkuhannya dengan Reddington. Lalu suatu hari Alexander pulang dan Agent Kin sudah hilang karena Reddington telah membawa Agent Kin yang masih kecil itu. Dan sejak saat itulah Alexander pernah berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat Agent Kin lagi, sampai akhirnya Alexander Kirk melihat berita di televisi bahwa Agent Kin bersama Reddington buronan paling dicari dunia itu. Namun kenapa Alexander sampai menyerang pernikahan Agent Kin jika memang dia peduli dengan Agent Kin? Dimana untuk alasan itu Alexander menyampaikan bahwa semua yang dilakukannya adalah untuk menjauhkan anaknya dari Reddington. Dan Alexander juga yakin Agent Kin lebih paham akan hal itu karena Agent Kin sendiri sudah memalsukan kematiannya sendiri untuk menjauhkan Agnes dari Reddington itu. Agent Kin yang mendengar itu tak bisa menjawabnya karena apa yang dikatakan Alexander memanglah benar. Dan itulah cerita versi Alexander Kirk ini yang dia ceritakan kepada Agent Kin itu. Jadi untuk saat ini silahkan jika kalian ingin menyimpulkan sendiri tentang siapa Alexander Kirk ini. Dan tak lama kemudian, percakapan ayah dan anak ini terganggu karena anak buah Alexander datang memberitahu bahwa pesawat yang dia sudah siapkan untuk pergi ditemukan pihak polisi Kuba. Yang dimana Alexander yang mendengar itu meminta untuk mencari pesawat lain. Yang dimana setelah Agnes yang saat ini bersama pria ini yang ternyata bernama Mato tiba di sini, Alexander berencana pergi meninggalkan Kuba bersama Agent Kin dan Agnes putrinya itu menggunakan pesawat. Agnes will be here shortly. And Tom? Dan untuk Tom, ternyata dia sedang disekap di bagasi mobil oleh Mato yang saat ini dalam perjalanan untuk mengantarkan Agnes kepada Alexander Kirk bersama pasangannya. Dan di sini Tom sempat meminta tolong dengan melambaikan tangan kepada pengendara lain, yang dimana pengendara itu akhirnya menelpon polisi setelah melihat tangan Tom yang melambai dari dalam bagasi mobil itu. Polisia! Dan selang beberapa saat, polisi pun akhirnya datang akibat telepon itu. Dimana di sini polisi meminta Mato untuk membuka bagasi mobilnya, namun saat bagasi itu terbuka, inilah yang terjadi. Pasangan Mato mencoba menyerang polisi itu, yang dimana pada akhirnya Mato pun membunuh polisi itu dengan mematahkan lehernya lalu memasukkan mayatnya ke dalam bagasi mobilnya bersama Tom itu. Dan untuk saat ini usaha Tom untuk menyelamatkan dirinya ternyata tidak berhasil.
Sementara untuk Reddington dan anggotanya, dia akhirnya tiba di lokasi saat ini Agent Keen dan Alexander Kirk berada. Namun anak buah Alexander yang mengetahui itu memerintahkan bawahannya untuk meminta bantuan dengan menghubungi pihak militer Kuba. Dan Reddington, dia akhirnya tiba di suatu ruangan seperti ruangan interogasi yang dimana terdapat Agent Keen dan Alexander di ruangan sebelahnya itu. Dan di sini, Agent Keen sempat memberikan kode tentang posisinya. Elizabeth. I'm on your left. Tapi ternyata peluru yang keluar dari senjata Reddington untuk membunuh Alexander tidak bisa menembus kaca yang terpasang itu. Ya akhirnya terjadilah percakapan antara Reddington dan Alexander, di mana Reddington bertanya kepada Alexander, sebutkan apapun yang diinginkan Alexander agar menyerahkan Agent Keen tanpa cedera sama sekali. Dan Reddington akan memberikan apapun yang diinginkan Alexander Kirk itu. Dimana Alexander yang mendengar itu menjawab dengan berkata bahwa yang diinginkannya adalah membesarkan anaknya, melihatnya tumbuh, dan untuk mengingat kembali 26 tahun menjadi ayah yang Reddington sudah ambil darinya. Namun Alexander yakin Reddington tidak bisa memberinya akan hal itu. Reddington yang mendengar itu pun menjawab bahwa dia memang tidak bisa memberikan akan hal itu karena bagi Reddington, Agent Keen tidak akan pernah menjadi milik Alexander untuk dibesarkan. No. Because she was never yours to raise. Dan dari jawaban Reddington ini, kita bisa simpulkan bahwa Reddington menyangkal Alexander Kirk adalah ayah kandung Agent Keen. Dan di sini pasti Anda sedang berpikir keras siapa sebenarnya ayah kandung Agent Keen itu. Karena sampai saat ini kita belum bisa mendapatkan kepastian akan hal itu. Dan untuk itu kita tunggu saja di scene yang mengungkapkan semuanya. Sementara di luar di tempat ini, ternyata pasukan militer Kuba tiba untuk menangkap Reddington. Dan Dembe memberitahu Reddington akan hal itu. Agent Keen yang mengetahui itu pun meminta Reddington untuk segera pergi dan menyelamatkan Agnes saja yang saat ini bersama Tom. Karena jika Reddington tidak pergi, maka Reddington akan dibunuh oleh militer Kuba itu. Yang dimana Reddington akhirnya terpaksa pergi, tapi dia berkata kepada Agent Keen bahwa dia akan datang untuk menyelamatkan Agent Keen. Elizabeth, I will come for you. Dan setelah Reddington pergi, Reddington yang mengetahui Alexander Kirk berencana membawa Agent Keen keluar dari Kuba tapi tak tahu tepatnya bagaimana, akhirnya menghubungi Cooper dan kesatuannya untuk meminta bantuan agar bisa menemukan dan menyelamatkan Agent Keen. Dan untuk itu, Reddington memberikan blacklist kali ini yaitu Esteban, seorang spy master dan mantan pemimpin pasukan pembunuh di tentara Chili yang melembagakan sistem teror yang disponsori oleh negara. Yang dimana Esteban itu dikenal suka melakukan pelecehan, penculikan, dan pembunuhan, tapi tidak pernah ditangkap karena dilindungi pemerintah Amerika yang mempekerjakannya sebagai mata-mata. Dan menurut database FBI, Esteban sudah meninggal pada tahun 1989. Tapi tentu saja, Reddington sangat tahu bahwa Esteban masih hidup dan ada di Kuba. Dan Reddington yakin Esteban bisa membantu menemukan Agent Keen karena Reddington melihat Alexander Kirk dilindungi oleh militer Kuba. Hanya saja Reddington tidak bisa menemukannya dan Reddington meminta bantuan Cooper karena Reddington tahu pemerintah Amerika atau lebih spesifiknya CIA mempekerjakan Esteban sebagai mata-mata, dan karena itulah Reddington meminta Cooper untuk menemui atasannya yaitu Cynthia Panebaker karena Reddington tahu Cynthia mengetahui cara agar bisa bertemu dengan Esteban itu. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan bagaimana sosok Esteban itu, yaitu pria ini yang saat ini ada di Kuba dan sedang menakut-nakuti seorang wanita yang dia tahan seenaknya, yang mungkin saja untuk pemuas hawa nafsunya ataupun menyiksanya. Sementara Cooper, dia pun akhirnya bertemu dengan Cynthia atas saran dari Reddington itu, yang dimana Cooper menjelaskan semuanya kepada Cynthia bahwa Agent Keen ternyata masih hidup dan Reddington meminta bantuan agar bisa menemui Esteban yang saat ini hanya pemerintah Amerika yang tahu protokol untuk bisa menemui Esteban itu. Cynthia yang mendengar itu pun mau tidak mau memberitahu cara agar bisa menemui Esteban itu karena pemerintah juga tak ingin kehilangan
teman Reddington sebagai aset pemerintah. Yang dimana setelah mengetahui cara dari Cynthia agar bisa menemui Esteban, Cooper meminta Donald dan Navabi untuk terbang ke Kuba menemui Esteban dan membantu Reddington menemukan Agent Keen. Tapi di sini Navabi menolak karena dia masih tak bisa memaafkan Agent Keen yang sudah mempermainkannya perihal sandiwara kematian Agent Keen itu. Ya akhirnya mau tidak mau Donald pun pergi sendiri ke Kuba untuk menemui Esteban itu. You'll be going alone. Here's how it's gonna work. Dimana setelah Donald tiba di Kuba dan menjalankan protokol sesuai instruksi Cynthia agar bisa bertemu dengan Esteban, salah satu anak buah Esteban menculik Donald dan membawanya ke tempat Esteban biasa menahan korbannya. Dan di sini Donald sempat berbicara dengan tahanan wanita yang terlihat sangat ketakutan itu. Tapi tak lama kemudian Donald pun akhirnya bertemu dengan Esteban ini. Dimana di sini Esteban mengira pihak Amerika mengutus Donald datang ke Kuba untuk membunuhnya karena tak ingin bekerja sama lagi dengan Esteban. Tapi Donald yang mendengar itu menjelaskan bahwa dia datang ke sini bukan untuk hal itu, karena Reddington ingin berbicara dengan Esteban ini. Yang dimana untuk membuktikan perkataannya, Donald pun meminjam ponsel milik Esteban itu dan menghubungi Reddington. Yang dimana Esteban akhirnya percaya dengan perkataan Donald itu setelah berbicara dengan Reddington. Tapi sebelum kita melihat pertemuan Reddington dengan Esteban ini, kita akan ke sisi Tom yang dimana Mato menyerahkan Tom kepada anggotanya yang tentu saja untuk dibunuh dan menguburkan mayat polisi yang dibunuh Mato tadi. Tapi di sini Tom sempat mencoba untuk melarikan diri, tapi usahanya sia-sia karena Mato mengancam akan membunuh putrinya itu. Yang pada akhirnya Mato pun pergi membawa Agnes untuk diantarkan kepada Alexander Kirk dan meninggalkan Tom untuk dibunuh oleh anggota Mato itu. Baby, I can pay you. Quiet. Not me, I have a friend. Dan untuk Reddington, dia akhirnya bertemu dengan Esteban dan menjelaskan semuanya mengapa Reddington ingin bertemu dengannya. Dimana Reddington yang tahu cepat atau lambat pemerintah akan membunuh Esteban ini karena tak dibutuhkan lagi. Reddington menawarkan kesepakatan agar Esteban bisa menghilang dan hidup tenang dan pemerintah tak bisa menemukannya lagi. Karena kita tahu selama 30 tahun Reddington menjadi buronan, FBI tak bisa menemukannya sama sekali. Tapi, jika Esteban menginginkan hal itu, Esteban harus membantu Reddington menemukan lokasi Agent Keen dan apa yang sedang direncanakan Alexander Kirk itu. Dimana tak membutuhkan waktu yang lama Esteban berbicara dengan pihak militer Kuba, Esteban berhasil mendapatkan informasi dengan detail lokasi Agent Keen dan rencana Alexander yang berniat pergi dari Kuba menggunakan pesawat apung. Dan bahkan, Esteban yang mengetahui bahwa yang menjaga Alexander Kirk adalah orang yang dikenalnya, menghubunginya dan Esteban meminta pria ini untuk pergi meninggalkan Alexander Kirk. Reddington yang mendengar itu pun mengatakan kepada Esteban, di mana sesuai janji Reddington untuk Esteban karena membantunya menemukan lokasi Agent Keen, seorang buruh pelabuhan yaitu aset Reddington akan menunggu Esteban di sebuah dermaga lalu membawa Esteban menggunakan kapal kontainer menuju Caracas. Dan setelah di sana bisa dipastikan Esteban akan hilang dari jangkauan pemerintah. Dan di sini Donald berkata kepada Reddington bahwa dia akan ikut untuk menyelamatkan Agent Keen. Tapi Reddington menolaknya akibat kejadian di episode yang lalu. Karena Reddington tak ingin Donald menghalangnya lagi dalam membunuh Alexander Kirk, yang dimana Donald melakukannya di episode sebelumnya. Willing to fire on your man and I'm willing to fire on. Namun Donald yang mendengar itu berkata, bagaimana dengan Esteban itu? Apakah dia akan pergi begitu saja? Karena dia tahu Reddington melakukan kesepakatan bersamanya, yang membuat Donald berpikir Donald tak bisa menyentuh Esteban akibat kesepakatan Reddington itu. Namun Reddington yang mendengar itu menjawab dengan berkata bahwa memang benar dia melakukan kesepakatan dengan Esteban, orang yang menurutnya secara pribadi sangat jahat. Tapi bukan berarti Donald juga ikut melakukan kesepakatan. Dan Reddington menyampaikan untuk Esteban itu semua tergantung Donald sendiri mau melakukan apa terhadapnya. Karena Reddington tidak peduli sama sekali. Namun apakah yang akan dilakukan Donald ini terhadap Esteban yang ingin pergi menghilang itu? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Sementara di sisi Agent Keen, dia akhirnya bertemu dengan Agnes, putrinya itu, di mana dia terlihat sangat senang setelah bertemu dengan putrinya itu. Dan di sini Alexander bertanya kepada Mato apakah Tom sudah diurusnya.
yang dimana Tom ternyata baru saja selesai menguburkan mayat polisi yang dibunuh Mato tadi dengan diawasi oleh anggota Mato itu. Dan saat pria ini ditelepon oleh Mato untuk menanyakan apakah sudah membunuh Tom, Tom yang melihat kesempatan itu pun langsung melayangkan pukulan dengan batu yang dia temukan itu, yang pada akhirnya Tom pun berhasil membunuh anggota Mato itu. Dimana setelah Tom membunuhnya, Tom berbicara kepada Alexander Kirk dengan berkata bahwa dia akan datang, tapi bukan hanya dia, melainkan dengan pasukan. An army is coming for you. Dan di sini ternyata Tom menghubungi Aram meminta untuk melacak mobil sedan yang digunakan Mato itu. Karena di saat Tom disekap di bagasinya, Tom sempat membuat sesuatu agar bisa dilacak, yang dimana itu memang membutuhkan waktu. Dan Aram akan memberitahu Tom ketika dia sudah mendapatkan sinyal dari mobil sedan yang digunakan oleh Mato itu. Let you know when I find the signal. Thank you. Sementara di sisi Alexander yang mengetahui pesawat apungnya untuk dia pergi sebentar lagi akan tiba, mendatangi Agent Kin di kamarnya, yang dimana ternyata Agent Kin berhasil melarikan diri bersama anaknya dengan mengakali pintu kamarnya dengan sebuah plaster. Dan Alexander juga akhirnya tahu bahwa semua pasukan yang menjaganya tadi telah pergi, yang dimana saya bisa konfirmasikan pasukannya itu pergi akibat Esteban yang memerintahkan untuk pergi meninggalkan Alexander Kirk ini. Dan untuk Agent Kin, ternyata dia belum pergi jauh dari kediaman Alexander itu, di mana pasangan Mato berhasil menemukannya dan dia sempat bergelut dengan wanita itu. Tapi Agent Kin terpaksa menyerah karena Mato mengancam akan membunuh putrinya, yang dimana tak lama setelah ini terlihat pesawat Alexander sudah tiba. Dan Alexander berencana untuk pergi dulu bersama Agent Kin karena mengetahui Reddington akan segera tiba. Dan Alexander memerintahkan Mato untuk mengambil semua barang Agnes dan pergi dari tempat ini. Thank you, Aram. Agnes is here. Sementara di sisi Reddington, dia akhirnya tiba dan memerintahkan semua anak buahnya untuk mengepung kediaman Alexander dan meminta Mr. Kaplan untuk stay di mobil saja. Dimana saat memasuki kediaman Alexander itu, Dembe sempat bergelut dengan Mato. Dan untuk Reddington, ternyata dia terlambat menyelamatkan Agent Kin karena Agent Kin sudah di atas pesawat bersama Alexander Kirk itu. Sementara Kaplan, dia yang melihat pasangan Mato itu sedang bersiap untuk pergi, mencoba untuk mengejarnya, di mana Kaplan akhirnya berhasil mendapatkan Agnes, putri Agent Kin itu. That's not your child. Sementara Dembe ternyata dia kalah bergelut dengan Mato itu, dan Mato berhasil melarikan diri bersama pasangannya. Dan kali ini mungkin Reddington gagal menyelamatkan Agent Kin, tapi berkat Mr. Kaplan, Reddington berhasil menyelamatkan Agnes. Then he worked for us? Do you have any idea? Dan untuk Esteban Blacklist kali ini, ternyata dia ditangkap pihak Kuba karena Donald melaporkannya sebagai sumber anonim kepada pihak Kuba bahwa Esteban adalah mata-mata yang bekerja untuk Amerika. Yang dimana Cynthia yang mengetahui itu terlihat sangat kesal kepada Donald karena dia takut Esteban akan membawa masalah kepada pemerintah Amerika. Namun Donald yang mendengar itu menyampaikan kepada Cynthia bahwa CIA pasti akan langsung membunuh Esteban itu. Terlebih Donald juga tidak menyesali keputusannya karena dia telah berhasil menyelamatkan banyak nyawa atas tip yang diberikannya itu kepada pihak Kuba. Dan begitulah nasib Blacklist kali ini, yaitu Esteban, di mana saya bisa konfirmasikan Esteban akan dibunuh CIA karena Amerika tak ingin mendapatkan masalah karena telah mempekerjakannya sebagai mata-mata Amerika. Sementara di sisi Tom yang baru saja keluar dari dalam hutan menghubungi Dembe yang saat ini di dalam mobil bersama Reddington, Kaplan, dan Agnes. Dan Tom akhirnya tahu Reddington gagal menyelamatkan Agent Kin tapi berhasil menyelamatkan Agnes. Dan setelah telepon Tom itu berakhir, Kaplan mencoba menyampaikan sesuatu kepada Reddington tapi belum sempat Kaplan berkata, inilah yang terjadi. Di
mana sebuah mobil menabrak mobil mereka, yang dimana ternyata itu adalah Mato, dan akibat tabrakan itu Dembe Reddington tidak sadarkan diri. Dan untungnya Agnes baik-baik saja, di mana Mato akhirnya mengambil kembali Agnes putri Agent Keen itu. Namun sebelum Mato pergi membawa Agnes, Mato pun melakukan ini kepada Kaplan yang masih sadarkan diri tapi tidak berdaya. Yang dimana saya bisa konfirmasikan, Kaplan mengenal Mato ini, tapi kita belum bisa mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Karena ini adalah scene penutup episode kali ini. I won't apologize for trying to restore my family. Melanjutkan cerita sebelumnya di mana Alexander Kirk berhasil melarikan diri membawa Agent Keen dari Reddington yang mencoba untuk membunuhnya itu. Dan di sini Alexander mendapatkan kabar dari Mato bahwa Mato berhasil mendapatkan Agnes kembali dari tangan Reddington. Yang dimana Alexander yang mendengar itu memerintahkan Mato untuk keluar dari Kuba terlebih dahulu dengan aman karena Agnes sudah terlalu lama jauh dengan ibunya. Dimana di sela-sela percakapan Alexander itu, Agent Keen yang melihat kesempatan mencoba merebut senjata pilot, hingga pada akhirnya Agent Keen berhasil dan membunuh pilot pesawat itu, dan akibat itu pesawatnya pun oleng dan terjatuh ke laut. Sementara di lain sisi, di sisi Reddington, dia akhirnya sadarkan diri dari pingsannya, dan Tom juga ada di sini berkat Aram yang membantu melacakkan mobil yang digunakan Mato untuk menabrak mobil Reddington ini. Dimana di sini Kaplan memberitahu Reddington bahwa dia mengenal sosok Mato yang sudah mengambil Agnes itu, karena ternyata Kaplan dan Mato memiliki teman yang sama, yaitu Nikos. Dan Kaplan yakin Nikos bisa membantu menemukan Mato jika dia berbicara dengan temannya Nikos itu. Reddington yang mengetahui itu pun meminta Dembe untuk menelpon Edward, pilot pesawat jet pribadinya, karena Reddington berencana untuk menemui Nikos, teman baik Kaplan dan Mato yang menjadi blacklist kali ini. Call Edward, tell him to ready the jet. We're gonna pay a visit to little Nikos. Dan saat di dalam jet pribadinya, Reddington menghubungi Cooper untuk memberikan blacklist kali ini, yaitu Mato yang bisa dibilang teman Mr. Kaplan, dan menjelaskan semuanya situasinya saat ini. Yang dimana Alexander Kirk berhasil pergi dengan Agent Keen menggunakan pesawat, dan Mato yang saat ini membawa Agnes untuk keluar dari Kuba. Dan setelah mengetahui itu, Cooper pun memerintahkan Navabi untuk menghubungi bea cukai dan penjaga pantai untuk memantau udara dan perairan di sekitaran Kuba, dengan harapan bisa mencegah Mato yang membawa Agnes itu ataupun menemukan Agent Keen. Yang dimana selang beberapa saat, Navabi pun membawa beberapa petugas yang akan membantu mereka dengan radarnya untuk melacak perairan ataupun udara yang tidak jauh dari Kuba untuk mencari petunjuk untuk menemukan Agent Keen. If you don't mind me asking, who's on the plane? A fugitive. Sementara untuk Agent Keen itu sendiri, mengetahui air yang sudah memasuki pesawat, Agent Keen terlihat meminta bantuan menggunakan radio pesawat itu, dan Alexander terlihat telah diikat oleh Agent Keen. Yang dimana setelah Agent Keen menembakkan flare gun ke langit agar ada yang melihat dan menolong mereka dari pesawat yang akan segera tenggelam ini, ternyata Alexander Kirk berhasil melepaskan ikatannya dan menodongkan senjata ke arah Keen. Dimana di sini Alexander meminta Agent Keen untuk mempercayainya dan tak memperlakukannya seperti penjahat, karena dia tak mungkin melukai anaknya sendiri. Dan untuk Reddington, dia dan lain akhirnya tiba di Amarillo, Texas, tempat Nikos, teman Mr. Kaplan, saat ini berada, untuk mencari informasi agar bisa menemukan Mato yang saat ini membawa Agnes. Namun di sini, Kaplan meminta izin kepada Reddington agar Kaplan yang bicara dengan Nico itu dulu secara baik-baik, karena bagaimanapun Nikos adalah teman baiknya, dan Kaplan merasa hutang budi kepada Nikos itu karena dia bisa hidup sampai saat ini untuk melayani Reddington karena kebaikan Nikos temannya itu. Reddington yang mendengar itu pun akhirnya mengizinkannya agar Mr. Kaplan yang berbicara dengan Nikos itu terlebih dahulu. You might speak to him first.
setelah mereka memasuki kantor Nikos itu, wanita ini yang bekerja sebagai asisten Nikos menyampaikan bahwa untuk saat ini Nikos tidak bisa untuk ditemui. Yang dimana Reddington akhirnya mengeluarkan senjatanya dan wanita ini pun akhirnya menjelaskan bahwa Nikos tidak bisa ditemui karena saat ini Nikos sedang melakukan operasi perutnya. I told him he couldn't come in. Oh my. Yang dimana Reddington pun akhirnya masuk ke ruangan operasi itu dan meminta dokter untuk segera membangunkan Nikos yang saat ini tidak sadarkan diri karena dibius. Sang dokter yang takut dengan ancaman Reddington pun akhirnya mengikuti keinginan Reddington itu. Tapi sebelum kita melihat Nikos itu sadarkan diri, kita akan ke sisi Agent Keen dan Alexander Kirk, di mana di sini pesawat mereka mulai tenggelam dan terlihat Alex mulai kehabisan tenaga, tapi Agent Keen selalu berusaha menolong Alexander yang mulai lemah akibat luka yang didapatkannya itu. Namun hingga pada akhirnya mereka berhasil diselamatkan oleh seorang nelayan dari Kuba. Namun karena bahasa Spanyol Agent Keen kurang baik, Agent Keen kesulitan memahami perkataan nelayan ini. Tapi dia berhasil meminta nelayan itu untuk menghubungi polisi pantai, dan di sini Agent Keen mencoba bertanya kepada pria nelayan itu apakah dia memiliki pistol. Di mana setelah pria itu menjawab dengan bahasa Spanyol tentang apakah dia memiliki pistol, inilah yang terjadi. Alexander Kirk yang paham dengan bahasa Spanyol mengetahui letak pistol itu dan menembak pria nelayan itu yang sedang melakukan kontak lewat radio dengan polisi pantai. Even that won't be enough unless you get what you want quickly and leave. Kembali ke Reddington, dokter yang merawat Nikos berkata kepada Reddington bahwa dia sudah membuat Nikos sadarkan diri. Dan Kaplan pun akhirnya berbicara dengan temannya itu dan menjelaskan semuanya. Tapi ternyata Nikos menolak untuk memberitahu karena jika dia menyerahkan Mato, Reddington akan membunuh Mato itu yang juga teman baik Nikos ini. Reddington yang mendengar itu pun akhirnya berkata kepada Nikos bahwa dia tidak akan menyakiti Nikos karena dia mengagumi Nikos yang setia karena melindungi orang yang sudah melindungi Nikos. Dan sebenarnya perkataan Reddington itu untuk menyinggung Mr. Kaplan ini karena Reddington sudah melindunginya tapi Kaplan malah mengkhianatinya. Ya akhirnya Reddington pun membawa Kaplan keluar dan menyuruh Tom untuk mencari informasi kepada Nikos ini agar bisa menemukan Mato yang saat ini bersama Agnes. Right. Dan di sini Tom pun meminta baik-baik kepada teman Kaplan ini agar memberitahu cara untuk menemukan Mato. Tapi Nikos tetap menolak, yang dimana Tom akhirnya terpaksa menyiksa teman Kaplan itu dengan sangat kejam. Yang dimana Nikos bertahan dengan pendiriannya cukup lama sampai Nikos tidak tahan lagi dengan rasa sakit yang diberikan oleh Tom itu. Hingga pada akhirnya Tom pun berhasil mengetahui cara untuk menemukan Mato itu, yaitu dengan mengirimkan pesan menggunakan sandikan nomor yang diberikan oleh Nikos. Sementara di sisi Mato, dia akhirnya berhasil bertemu dengan anak buah Alexander Kirk, di mana Mato akhirnya mendapatkan bayaran dari pekerjaannya itu. Tapi Mato meminta pasangan wanitanya ini untuk mengantarkan Agnes itu sendiri ke tangan Alexander Kirk. Di mana setelah Agnes pergi bersama anak buah Alexander Kirk, Mato mendapatkan pesan yang tentu saja itu dari Reddington untuk memancing Mato ini. Tapi sebelum kita melihat Mato mendatangi jebakan yang Reddington sudah siapkan, kita akan ke sisi Donald dan Navabi, di mana dia bertemu dengan nelayan yang ditembak oleh Alexander Kirk tadi, yang ternyata berhasil selamat karena dia telah ditolong Agent Keen. Tapi Agent Keen ternyata saat ini sudah berada di pesawat bersama Alexander Kirk menuju suatu tempat, dan di sini Alexander mendapat telepon dari anak buahnya yang saat ini bersama Agnes, dan Agent Keen terlihat bahagia melihat Agnes yang saat ini bersama anak buah Alexander Kirk itu. He should be here any minute. Sementara di sisi Mato, dia akhirnya tiba di tempat Nikos, di mana Reddington dan yang lain sedang bersiap untuk menangkapnya. Tapi Mato jadi sadar bahwa dia telah dijebak setelah melihat Mr. Kaplan yang sengaja keluar dari dalam mobil, yang akhirnya membuat Mato melarikan diri setelah melihat Mr. Kaplan itu.
di mana Dembe dan Tommy yang mengetahui itu segera mengejar Mato yang melarikan diri itu. Di mana kejar-kejarannya pun cukup melelahkan, namun pada akhirnya Mato berhasil dihentikan karena Mr. Kaplan menabraknya dengan mobilnya. Dan di sini Tom yang sangat emosi itu langsung menghajar Mato dengan pukulan bertubi-tubi hingga akhirnya Reddington datang untuk menenangkan Tom yang lepas kendali itu. Dan di sini Reddington akhirnya menginterogasi Mato untuk mengetahui kemana Alexander Kirk membawa Agent Keen dan Agnes. Yang dimana Mato ini tidak mau memberitahu Reddington sama sekali. Tapi karena kemampuan Reddington dalam mengintimidasi dengan menceritakan sebuah cerita kepada Mato, Mato yang tadinya tidak takut sama sekali dengan rasa sakit bahkan kematian, akhirnya memberitahu Reddington kemana Alexander Kirk membawa Agent Keen dan Agnes itu. Yang dimana ternyata Alexander Kirk membawa Agent Keen ke sebuah tempat yang disebut Alexander Kirk Istana Musim Panas, di mana Reddington ternyata mengetahui Istana Musim Panas yang dimaksud itu. Dan setelah mengetahui itu, inilah yang terjadi. Di mana suara tembakan terdengar yang dimana bisa kita asumsikan bahwa Reddington telah membunuh Mato itu. Dan setelah itu, Reddington langsung menghubungi Cooper memberitahu lokasinya karena untuk saat ini Reddington terlalu jauh dari lokasi yang dimaksud Istana Musim Panas itu. Dimana Cooper yang mengetahui itu menyampaikan kepada Reddington bahwa dia akan mengirimkan Donald dan kawan-kawan untuk pergi ke lokasi yang diberikan oleh Reddington itu. I'll handle this quickly. You always do, Kate. Sementara di sisi Agent Keen, dia akhirnya tiba di sebuah rumah milik Alexander Kirk yang disebut Alexander sebagai Istana Musim Panas. Tapi ternyata Agnes yang saat ini bersama anak buah Alexander Kirk belum sampai di tempat ini. Dan ternyata Alexander Kirk akan memberikan rumah ini untuk Agent Keen dan Agnes. Dan Alexander menyampaikan bahwa dia sebetulnya mengajak Agent Keen ke sini untuk membuktikan siapa dirinya, siapa Agent Keen, dan setelah itu Agent Keen bebas untuk memilih sendiri apa yang diinginkannya. Dan setelah Agent Keen memasuki sebuah kamar yang ada di rumah itu, Agent Keen melihat sebuah gambar yang dimana Agent Keen ingat bahwa gambar ini adalah gambar yang Agent Keen gambar sendiri ketika dia masih kecil. Yang artinya Agent Keen pernah ada di rumah ini karena kamar ini adalah kamar Agent Keen ketika dia liburan ke sini bersama ibunya dan Alexander Kirk ini. Agent Keen yang terlihat masih bingung meminta penjelasan dari Alexander Kirk karena sampai saat ini yang Agent Keen ingat, Agent Keen sudah menembak ayahnya ketika kebakaran terjadi saat Agent Keen masih kecil itu. Namun Alexander menyampaikan bahwa kisah-kisah yang Reddington ceritakan kepada Agent Keen tentang siapa dia dan hubungannya dengan Agent Keen semuanya adalah bohong. Karena Reddington tahu Agent Keen sedang mencari jawaban dan Reddington memanfaatkan untuk memasuki kembali kehidupan Agent Keen. Dan setelah Alexander Kirk meninggalkan Agent Keen sendiri di kamar ini, Agent Keen melihat foto ibunya yang menggendongnya di sebuah ayunan yang ternyata foto itu diambil di tempat ini. Karena terlihat jelas ayunan itu ada di halaman rumah ini. Ditambah lagi setelah Agent Keen berjalan ke arah ayunan itu, Agent Keen kembali teringat masa lalunya saat di rumah ini. Dan kita kemudian diperlihatkan saat Agent Keen masih kecil mendatangi ibunya, di mana ibunya Catherine Rostova berencana mengubur sesuatu di dekat ayunan, lalu berkata kepada Agent Keen dengan berkata bahwa kaleng ini adalah mesin waktu dan suatu saat jika Agent Keen kembali ke sini, Katarina meminta Agent Keen untuk membuka kaleng itu lalu mengingat ibunya itu. Dan Agent Keen yang mengingat kejadian itu mencoba mencari kaleng yang dikubur dahulu kala oleh Katarina, di mana ternyata kaleng itu masih ada dan terlihat sudah sangat usang. Dan Agent Keen akhirnya menggunakan gelang milik ibunya itu yang ditemukannya masih ada di dalam kaleng itu. Namun tak lama setelah ini, ternyata Donald dan kawan-kawan tiba, di mana mereka berhasil membunuh beberapa anak buah Alexander Kirk. Tapi ternyata Alexander Kirk berhasil melarikan diri lagi. Yang dimana kita juga mengetahui Agnes belum tiba di tempat ini. Yang membuat kita mengambil kesimpulan bahwa Agnes akan bersama
Alexander Kirk lagi. Namun yang menarik di sini adalah ingatan yang Agent Keen temukan di tempat ini. Yang dimana dari ingatan itu memang benar Agent Keen pernah ada di tempat ini, yang membuat kita berasumsi bahwa yang dikatakan Alexander Kirk semuanya memanglah benar. Tapi saya ingatkan, kita belum mendengar penjelasan dari Reddington ketika Agent Keen nanti akan menanyakan hal ini. Dan untuk itu, kita tunggu saja di scene yang mengungkapkan semuanya. Dan setelah ini, scene berpindah di mana Agent Keen diantar ke tempat yang akan ditinggali Agent Keen untuk sementara, yang tentu saja akan dijaga oleh bas aset Reddington ini. Dan di sini Reddington dan Agent Keen hanya bertatapan dari kejauhan, yang dimana Reddington langsung pergi setelah melihat Agent Keen itu tiba dengan selamat. Dan Agent Keen akhirnya bertemu dengan Tommy yang sudah menunggunya itu, dimana Tommy yang melihat Agent Keen menangis itu menyampaikan kepada Agent Keen bahwa dia akan menemukan Agnes, putrinya, yang saat ini bersama Alexander Kirk. Dan untuk Reddington, Dembe, dan Mr. Kaplan, mereka ke suatu hutan yang cukup jauh dari perkotaan, di mana Reddington dan Mr. Kaplan memasuki hutan itu berdua saja. Di mana dalam perjalanannya ini, Reddington menceritakan bahwa di dalam hutan ini dia memiliki tanah yang sangat luas dan belum pernah ada jejak manusia. Dan setelah sampai di tempat yang dimaksud itu, Kaplan paham mengapa Reddington membawanya ke sini, yang tentu saja kalian juga sudah bisa menebaknya. Dimana di sini Reddington berkata kepada Mr. Kaplan bahwa Reddington tidak bisa mempercayai Mr. Kaplan lagi sampai kapanpun, karena dia merasa sekarang berdiri di depan orang asing. Namun Reddington memahami bahwa apa yang Kaplan lakukan adalah yang terbaik untuk Agent Keen. Dan kenapa Reddington membawa Kaplan ke tempat ini? Karena sebelumnya Kaplan pernah mengatakan kepada Reddington bahwa Kaplan selalu menginginkan tempat yang murni dan belum pernah terjamah untuk menjalani hari-hari Kaplan dengan damai. Dan untuk itu Reddington sudah mengabulkannya, karena tempat ini akan menjadi milik Mr. Kaplan untuk selamanya. Dan kemudian inilah yang terjadi. Reddington menembak Mr. Kaplan itu, yang dimana setelah dia menembaknya, Reddington meninggalkannya begitu saja, yang dimana tak lama setelah Reddington itu pergi, kita melihat tangan Mr. Kaplan seperti ini. Yang dimana bersamaan dengan ini, saya dengan berat hati menyampaikan bahwa ini adalah scene penutup untuk episode kali ini. Requested permissions proceed. Permission granted, team leader. Cerita dimulai di mana kita diperlihatkan 4 pria bersenjata lengkap keluar dari genangan air yang ada di suatu tempat, di mana 4 pria itu beroperasi dengan diawasi oleh pemimpin mereka, yaitu pria ini yang bernama Miles Migret, dan dia akan menjadi blacklist kali ini. Sementara dalam aksi 4 pria itu, mereka berhasil melumpuhkan pihak keamanan yang berjaga di tempat itu. Dan setelah membunuhnya, mereka memasang bahan peledak di beberapa tower yang ada di tempat itu. Yang dimana setelah ledakan itu terjadi, sebuah kota seketika menjadi gelap. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini. Sementara di Black Site, Agent Keen dan Tom bertanya kepada Donald tentang perkembangan kasus dalam menemukan Alexander Kirk yang saat ini membawa Agnes, putri mereka itu. Dimana untuk saat ini Donald menyampaikan bahwa Alexander belum diketahui keberadaannya, tapi Donald tidak akan menyerah untuk menemukannya. Dan dalam upayanya itu, Donald bekerja sama dengan biro lain untuk menyelidiki aset-aset milik Alexander Kirk yang ada di Amerika, dengan harapan bisa mendapatkan petunjuk untuk menemukan Alexander Kirk. Dan di sini, Agent Keen yang mendengar itu meminta izin kepada Donald untuk melihat dokumen-dokumen tentang aset-aset milik Alexander Kirk itu, yang dimana Donald awalnya menolak karena itu melanggar kebijakan FBI, karena Agent Keen dan Tom adalah korban di kasus ini. Tapi karena Donald melihat wajah Agent Keen yang memelas itu, Donald pun akhirnya mengizinkannya meski dia tahu itu sudah melanggar kebijakan FBI. Go to jail for even showing you what I have.
Dan tak lama setelah melihat dokumen-dokumen itu, Agent Kin ditelepon Reddington yang dimana Agent Kin akhirnya mendatanginya yang saat ini ternyata berada di makam Agent Kin palsu yang telah dibuat oleh Mr. Kaplan itu. Dan di sini, Agent Kin sempat bertanya kepada Reddington tentang keberadaan Mr. Kaplan itu. Tapi Reddington tidak menjawabnya dan mengalihkan pembicaraannya. Dimana di sini, Reddington menyampaikan bahwa dia mengerti Agent Kin lari dari Reddington. Karena Agent Kin percaya keluarganya akan dalam bahaya karena Reddington. Tapi Agent Kin tidak memahami bahwa dia dalam bahaya ya karena dirinya sendiri itu. Tapi Reddington berjanji bahwa dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menemukan Agnes dan membawanya pulang. Tapi Reddington akan menanganinya sendiri. Dimana Agent Kin yang mendengar itu meminta Reddington untuk memberitahunya juga jika Reddington memiliki petunjuk. Karena bagaimanapun Agnes adalah putrinya dan Agent Kin ingin mengetahui setiap perkembangan untuk menemukan putrinya itu. Ya akhirnya Reddington yang mendengar keluhan Agent Kin itu menceritakan bahwa untuk menemukan Alexander Kirk, Reddington berencana akan menemui pria yaitu Miles Migret, seorang pria muda yang unik dan inventif yang kita lihat di scene awal tadi. Karena Reddington yakin Miles bisa membimbing Reddington untuk menemukan Alexander Kirk. Tapi Reddington mengingatkan Agent Kin bahwa dia akan menanganinya sendiri dan Reddington tak ingin FBI untuk ikut campur. Find McGrath, he'll lead us to Kirk. Not us. Me. Tapi ternyata saat Agent Kin kembali ke Blackside, Agent Kin malah menceritakannya kepada Donald dan kawan-kawan. Yang dimana Agent Kin mengungkapkan bahwa Miles Migret adalah anak ajaib yang menciptakan sosial media on screen dan dibeli dengan perusahaan lain $100 juta. Namun dari hasil penjualan sosial media itu, Miles menggunakan dananya dan menjadi pemodal pasar gelap atau inkubator kejahatan. Yang dimana para penjahat datang kepadanya dengan sebuah rencana bisnisnya, dan jika Miles menyukainya, maka Miles yang akan mensponsori mereka dengan keuntungan yang akan dibagi dari kedua belah pihak. Tapi Agent Kin tidak mengetahui apa hubungan Miles itu dengan Alexander Kirk karena Reddington tidak mau memberitahu. Namun yang Agent Kin tahu, Miles malam hari ini menginap di sebuah hotel yang ada di London untuk urusan bisnis, dan Cooper yang mendengar itu memerintahkan untuk menghubungi atase biro yang ada di London karena Cooper ingin melihat Miles jika memang dia ada di sana. Give me the bureau's attaché in London. I want eyes on McGrath. Now. Ya akhirnya saat malam tiba dan Sin pindah ke London, Miles diberitahu rekan bisnisnya ini bahwa tahap pertama yaitu yang kita lihat di scene awal tadi telah berjalan sesuai rencana. Dan Miles yang mendengar itu terlihat tersenyum dan berkata saatnya untuk memulai tahap yang kedua. Sweet. Think we're ready to roll into phase 2. Namun apakah itu? Untuk saat ini kita belum bisa mengetahui rencana tahap kedua mereka itu. Dan ternyata akibat Cooper yang menghubungi atase biro yang ada di London, beberapa agen sedang mengawasi Miles dan anggotanya, di mana para agen ini sempat memfoto anggota Miles itu dan mengirimkannya kepada FBI. Namun saat proses mengirimkan foto-foto itu, inilah yang terjadi. Tiba-tiba, anak buah Miles datang dan membunuh semua agen yang sedang mengawasinya itu. Dan Reddington yang mengetahui kejadian itu akhirnya mengungkapkan kekesalannya kepada Cooper. Karena Reddington sudah menjelaskan kepada Agent Kin bahwa dia tak ingin FBI terlibat. Dan akibat itu, Reddington berkeyakinan Miles mungkin akan lebih berhati-hati. Dan Reddington akan sulit untuk menjangkaunya. Namun Cooper menyampaikan mungkin dia memiliki petunjuk. Karena Aram sekarang sedang mencoba memperbaiki foto yang tidak sepenuhnya terkirim oleh agen yang tewas itu. Dan untuk itu, mau tidak mau, Cooper menyampaikan bahwa sekarang FBI akan terlibat dalam kasus ini. Looks like we're involved whether you like it or not. Sementara di lain sisi di lokasi penembakan Mr. Kaplan yang entah berapa lama tubuh Mr. Kaplan ada di sini, kita diperlihatkan Mr. Kaplan
ternyata masih hidup. Yang saya tidak tahu apakah Reddington sengaja melesetkan tembakannya. Tapi yang pasti tembakan Reddington itu tidak membuat Mr. Kaplan tewas. Dan terlihat Mr. Kaplan mencoba meraih kacamatanya dan dia dengan susah payah merangkak dan akhirnya tiba di lokasi yang terdapat genangan air. Dan di sini Mr. Kaplan terlihat cukup terkejut setelah melihat bayangannya di air itu. Karena akibat tembakan Reddington itu, wajah Mr. Kaplan terlihat mengerikan. Dan untuk saat ini, kita belum bisa mengetahui apa yang terjadi dengan Mr. Kaplan selanjutnya. Karena kita akan ke sisi Agent Keen dan Tom di suatu biro milik pemerintah yang saat ini ditugaskan pemerintah untuk menemukan Alexander Kirk. Tapi di sini, pria ini tidak bisa memberikan informasi apapun atau melihatkan bukti-bukti yang sudah ditemukannya dalam perkembangan kasus Alexander Kirk itu. Namun berkat kerjasama suami istri ini dalam berakting, Tom berhasil mendapatkan kunci kartu dan memberikannya kepada Agent Keen. Yang di masalah itu, Agent Keen berhasil memancing agent yang sedang mengerjakan kasusnya untuk keluar ruangan. Dan setelah pria itu keluar, Agent Keen memasuki ruangan itu dan memfoto semua tentang petunjuk yang sudah ditemukan dalam pencarian Alexander Kirk itu. Tapi di sini Agent Keen yang melihat buku sitaan dari tempat Alexander Kirk yang ternyata adalah milik ibunya, Katarina Rostova, akhirnya mencurinya. Dan setelah itu, Agent Keen dan Tom pun pergi dari tempat ini. About Agnes, maybe. About my mother, definitely. Dan untuk kasus Blacklist kali ini, berkat keahlian Aram, dia akhirnya berhasil memperbaiki foto yang dikirimkan oleh agen yang tewas dibunuh di London itu menggunakan software yang dia rancang sendiri. Tapi Aram hanya bisa mendapatkan foto ini dan mereka belum bisa mengetahui siapa pria yang ada di foto itu. Sementara di sisi Miles Blacklist kali ini, dia mengunjungi rekan bisnisnya yang bernama Johan Helbeck akibat kejadian di London itu, dan Miles menyangka agen yang dibunuh di London itu sedang mengikuti anggota Johan, yaitu pria ini. Dan Miles meminta Johan untuk mencari penggantinya karena Miles tak ingin mendapatkan masalah. Dan ternyata di saat Miles dan Johan ini sedang berdiskusi, anggota Johan itu yang saat ini sedang jogging ternyata dibunuh oleh anggota Miles karena Miles tak ingin rencananya gagal akibat pria itu. Dan Miles meminta Johan untuk segera mencari penggantinya karena Miles tak ingin kehilangan investasinya. I don't intend to lose my investment. Donald dan Afabi pun akhirnya menemukan mayat pria anggota Johan yang terlihat di foto yang diperbaiki Aram itu. Dan di sini Donald memberitahu kepada Reddington yang saat ini di suatu tempat sedang menginterogasi seseorang yang saya tidak tahu siapa dan untuk masalah apa. Dan Donald menyampaikan bahwa pria yang tewas itu adalah anggota SEAL karena Donald menemukan seperangkat alat selam di dalam mobilnya. Dan beberapa malam yang lalu Donald mencurigai bahwa pria yang tewas itu ikut dalam penyerangan di pembangkit listrik yang kita lihat di scene awal tadi. Dan akibat informasi Donald ini, Reddington berhasil menemukan petunjuk karena dia mengenal seorang pria yang sering menyewa anggota SEAL untuk melakukan pencurian, yaitu Johan Helbeck. Karena Reddington sendiri pernah menyewanya. Dan untuk itu, Reddington akan mencoba untuk mendatanginya. Di mana tak lama setelah ini Reddington pun bertemu dengan Johan dengan alasan menawarkan pekerjaan kepada Johan. Tapi Johan menolak karena dia sedang melakukan bisnis dengan seseorang yang dimana Johan sangat menyesalinya karena seseorang itu telah membunuh anggotanya. Dan akibat perkataan itu, Reddington pun mendapatkan konfirmasi bahwa Miles memang benar melakukan bisnis dengan Johan ini. Yang dimana Reddington yang mengetahui Johan kekurangan orang menawarkan bantuannya kepada Johan, yang dimana jika Johan membutuhkan orang, Johan bisa menghubunginya. Dan Johan yang mendengar itu pun akhirnya meminta bantuan Reddington untuk mencarikan satu orang dengan keahlian khusus karena Johan memang sangat membutuhkannya. Seriously think you can get a man on such short notice?
Depends on my cut. Namun siapakah satu orang yang akan Reddington kirim itu? Ternyata satu orang itu adalah Tom, di mana Reddington menyuruh Tom untuk melakukan aksi bersama Johan. Karena Reddington yakin Johan akan menggiringnya untuk menemukan Miles Blacklist kali ini. Dan di sini Reddington yang melihat Agent Keen sedang menyelidiki untuk menemukan Alexander Kirk bertanya kepada Agent Keen apakah ada yang menarik dengan barang yang ditemukan di kediaman Alexander Kirk itu. Yang dimana Agent Keen menjawab dengan berkata bahwa ada satu yang menarik, yaitu buku jurnal milik ibunya, dimana Agent Keen sudah membaca sampai dimana ibunya berbicara tentang perselingkuhannya dengan Reddington, dan Reddington yang telah menekan Katarina untuk meninggalkan suaminya, yaitu Alexander Kirk. Dan Reddington yang mendengar itu pun langsung mengalihkan pembicaraannya kepada Tom, yang membuat kita berasumsi bahwa apa yang dibaca Agent Keen di buku jurnal milik ibunya itu memanglah benar adanya. Halbeck will have questions. Dan setelah ini kita pun melihat Tom mendatangi Johan Halbeck itu, yang tentu saja Agent Keen dan Donald sedang mengawasinya juga dari kejauhan jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Dimana setelah bertemu dengan Johan itu, ternyata Tom diinterview oleh Johan, tapi dengan keahlian dan pengalaman Tom berhasil menjawab semua pertanyaan Johan dengan sangat baik. He's good. Sampai akhirnya Tom diuji untuk melawan anak buah Johan yang tubuhnya jauh lebih besar daripada Tom. Dan akibat hempasan ke dinding, Donald dan yang lain kehilangan audio yang digunakan oleh Tom. Dan Donald sempat panik dan berencana untuk menyerbu saja, karena Donald tak ingin Tom kehilangan nyawanya. Tapi Agent Keen berkata untuk percaya kepada Tom, karena Agent Keen yakin Tom akan baik-baik saja. Dimana Tom ternyata cukup kesulitan mengalahkan anak buah Johan itu. Tapi dengan skill dan pengalaman Tom akhirnya berhasil mengalahkan anak buah Johan itu. Yang dimana bersamaan dengan itu, Tom pun lulus dari ujiannya dan akan ikut melakukan aksi bersama Johan dan kawan-kawan yang akan dilakukan keesokan harinya. Namun sebelum aksi itu terjadi, kita akan ke sisi Mr. Kaplan sebentar terlebih dahulu. Dimana di sini seekor anjing dan tuannya berhasil menemukan Mr. Kaplan yang masih tidak berdaya itu. Tapi kita belum diperlihatkan sosoknya dan apa yang akan terjadi dengan Mr. Kaplan selanjutnya. Karena telah masalah ini, scene berpindah ke sisi Agent Keen yang saat ini sedang membaca buku jurnal milik ibunya itu. Yang dimana setelah Agent Keen membacanya, Agent Keen menyampaikan kepada Tom bahwa ibunya ternyata ditugaskan untuk merayu atau berada dalam hidup Reddington. Tapi ibunya malah jatuh cinta dengan Reddington. Dan itu sama halnya dengan Tom ini, yang dimana awalnya Tom hanya ditugaskan untuk masuk di hidup Agent Keen, tapi Tom akhirnya jatuh cinta juga kepada Agent Keen ini. Dan keesokannya, Tom dan Johan pun mulai melancarkan aksinya, yang tentu saja Donald dan Navabi mengawasi aksi mereka itu. Dan ternyata dalam aksinya itu Johan dan kawan-kawan menaiki sebuah kereta dari atas jembatan. Yang mana setelah Tom memasuki kereta itu, Tom berhasil melumpuhkan dua penjaga dengan memukulnya. Tapi Tom sangat terkejut karena ternyata Johan berencana mencuri sampel-sampel virus berbahaya dan sangat mematikan milik CDC. Dan setelah Agent Keen menelpon direktur CDC, ternyata yang ada di kereta itu ada berbagai macam-macam sampel virus mematikan seperti virus Ebola, HIV, demam berdarah, polio, dan virus-virus lainnya. Dan Agent Keen berpendapat itulah sebabnya Miles menyerang pembangkit listrik di scene awal tadi. Karena akibat itu mereka berhasil memicu protokol yang membuat CDC mentransfer sampel virus-virusnya. Dan untuk Johan dan kawan-kawan, anggotanya pun akhirnya berhasil menonaktifkan GPS yang terpasang di kereta itu. Dan untuk Aram, dia mencoba melacak kereta itu menggunakan kamera yang ada di rel kereta.
kereta. Tapi ternyata kereta itu tidak terlihat sama sekali dan seharusnya kereta itu melewati rel kereta yang saat ini dipantau oleh Aram ini. Terlebih, Donald juga menunggu di rel kereta lainnya, tapi kereta yang saat ini dinaiki oleh Tom itu tidak melewati rel yang saat ini Donald sedang menunggunya. Tapi setelah Donald dan Navabi mencoba menyusuri rel keretanya, mereka menemukan rel kereta lainnya yang ternyata dibuat oleh Miles menuju suatu tempat. Dan mereka pun mencoba mengikuti rel kereta yang telah dibuat oleh Miles itu. Dan tak membutuhkan waktu yang lama, Donald dan Navabi berhasil menemukan sebuah gudang yang mereka curigai Johan sedang membongkar sampel virus dari CDC itu. Tapi di sini Cooper memerintahkan Donald dan Navabi untuk menahan serangan sampai bantuan datang. Negative. You two aren't going anywhere. Sit tight. Sementara di sisi Johan dan kawan-kawan, mereka akhirnya berhasil mengeluarkan semua sampel virusnya dan memberikan satu sampel virus kepada anak buah Miles ini. Karena sesuai kesepakatan Johan dan Miles, jika rencana mereka berhasil, Miles akan mendapatkan satu sampel virus ini dan sisanya adalah milik Johan. Yang dimana setelah mendapatkan virus ini, anak buah Miles pergi meninggalkan tempat ini dan ternyata dia berselisih dengan Reddington. Dan di sini Reddington mencoba memancing Johan agar diberitahu lokasi kemana anak buah Miles yang tadi itu pergi. Dengan alasan Reddington ingin membeli sampel virus yang dibawa oleh anak buah Miles itu. Johan yang mendengar itu pun dengan senang hati memberikan lokasinya dan Johan berharap Reddington menembaknya. Karena dia juga sudah tak punya urusan dengan Miles yang sudah membunuh anggota Johan itu. I hope you shoot the bastard. Dan saat Reddington pergi dari tempat ini untuk mendatangi Miles, tak lama kemudian Donald dan pasukannya menyerbu masuk tempat itu. Di mana Tom yang mengetahui itu tentu saja langsung meletakkan senjatanya, tapi tidak dengan anak buah Johan ini. Yang dimana pada akhirnya Johan dan kawan-kawan pun akhirnya berhasil diamankan. Dan di sini Tom memberitahu Donald bahwa FBI belum memiliki semua virusnya karena anak buah Miles tadi datang mengambil satu virus lalu pergi. Tapi Reddington dan Dembe pergi mendatanginya. Dan untuk Reddington, dia akhirnya berhasil bertemu dengan Miles, di mana di sini Reddington langsung membunuh anak buah Miles dan membuat Miles sangat ketakutan. Ya akhirnya Miles pun menceritakan kepada Reddington bahwa virusnya adalah pesanan Alexander Kirk dan rencananya dia akan menelponnya untuk melakukan pertemuan. Reddington yang mendengar itu pun menyuruh Miles untuk menelpon Alexander Kirk sekarang, di mana Alexander Kirk memberikan lokasinya kepada Miles untuk melakukan pertemuan. Tapi setelah Reddington mendapatkan lokasi pertemuan itu, ternyata Reddington meninggalkan Miles begitu saja dan Dembe memborgolnya dengan mayat anak buahnya itu. Karena Dembe dan Reddington tahu FBI sedang menuju lokasi ini. Dan itulah nasib Blacklist kali ini, di mana dia dan Johan harus mendekam di penjara. Dan di sini Reddington akhirnya mengetahui dari Aram bahwa virus yang dibawanya saat ini adalah virus bernama Riboski. Salah satu virus paling mematikan yang diketahui sudah membunuh puluhan ribu jiwa di Eropa dan Asia pada awal tahun 1900-an. Dan di sini Reddington sedang menunggu Alexander, tapi ternyata setelah menunggu lama Alexander Kirk tak kunjung datang ke lokasi ini. Yang dimana Reddington yang mendengar telepon umum berdering di sana mencoba untuk mengangkatnya, dan ternyata itu adalah Alexander Kirk yang saat ini di dalam mobilnya. Dan di sini Reddington mencoba negosiasi dengan Alexander Kirk untuk menyerahkan Agnes, dan Reddington akan memberikan virus yang diinginkan Alexander Kirk itu. Namun Alexander yang mendengar itu menolaknya karena dia akan mati sebelum Reddington menggendong cucunya lagi. I will die before you ever hold my granddaughter again. Dan saat malam tiba,
kita diperlihatkan Navabi sedang menulis email permohonan agar Navabi dipindahkan ke cabang lain. Yang mana dia melakukan ini sebagian besar akibat Agent Kin yang melakukan sandiwara kematian itu. Dan di sini sebelum Navabi mengirim email permohonan itu, dia menjadi ragu dan menghubungi Aram. Tapi di sini Navabi malah mendengar Aram yang ternyata sedang bersama wanita di rumahnya yang ternyata adalah kekasih Aram yang baru saja didapatkannya. Yang untuk saat ini kita belum mengetahui bagaimana Aram bisa mendapatkan wanita cantik ini. Namun akibat Navabi yang mendengar Aram bersama wanita itu pun akhirnya tanpa ragu-ragu lagi Navabi langsung mengirimkan email surat permohonannya agar dia dipindahkan saja. Sementara di sisi Reddington, dia pun akhirnya menyampaikan kepada Agent Kin dan Tom bahwa Reddington telah gagal menemukan Alexander Kirk, di mana Agent Kin dan Tom terlihat sedih setelah mendengar itu. Namun di sini Agent Kin mencoba menyampaikan kepada Reddington bahwa dia tahu kenapa Alexander Kirk menginginkan virus Riboski itu. Tapi ternyata Reddington lebih tahu akan hal itu, yang dimana Reddington mengungkapkan kepada Agent Kin dan Tom dengan berkata bahwa Alexander Kirk itu sedang sekarat. Dan virus Riboski adalah penangkal sementara untuk apa yang menimpanya. Di mana Alexander Kirk itu menderita anemia aplastik, kegagalan sistemik untuk menghasilkan sel-sel sumsum tulang yang layak. Sudah menjadi hukuman mati selama beberapa generasi di keluarga Rostov. Kecuali seorang paman jauh dari Alexander yang pernah tertular virus Riboski. Di mana setelah terkena virus Riboski itu, sang paman ternyata bisa hidup lebih lama dari Rostov lainnya dengan penyakit darah itu. Jadi Alexander Kirk berencana menularkan virus Riboski itu kepada dirinya dengan harapan dia juga bisa hidup lebih lama seperti pamannya itu. Dan Reddington menyampaikan kepada Agent Kin bahwa kenapa Alexander Kirk sangat menginginkan Agent Kin dan rela melakukan apa saja, karena Alexander Kirk membutuhkan keturunan biologis untuk menyelamatkan hidupnya, yaitu sumbangan genetik dari wanita yang dia yakini sebagai putrinya yang telah lama hilang. Dan itulah Agent Kin bagi Alexander Kirk, hanya sekumpulan sel untuk menyelamatkan hidupnya. That's what you are to him, a collection of cells. Dan scene akhir di episode kali ini, kita diperlihatkan Mr. Kaplan sedang dibawa oleh pria yang menemukannya dengan anjingnya itu. Dan saya bisa konfirmasikan bahwa pria itu akan menyelamatkan atau menyembuhkan Mr. Kaplan yang saat ini tidak berdaya itu. Namun untuk saat ini, hanya itu yang bisa saya ungkapkan kepada kalian. Karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Cerita dimulai di sebuah tempat di mana kita diperlihatkan seorang pria bernama Owen Ayers yang akan menjadi blacklist Reddington kali ini. Di mana di sini pria ini menelpon mantan istrinya dan memerintahkannya bersama putranya untuk pergi jauh dari kota ini sejauh mungkin. Karena pria ini berencana melakukan sesuatu yang bisa membuat seisi kota dalam bahaya. Namun apakah itu? Untuk saat ini kita belum bisa mengetahuinya. Dan dalam rencana besarnya itu, Owen membunuh pria ini dengan meracuninya. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini. Sementara di sisi Agent Kin, terlihat dia sedang melihat file tentang bukti-bukti yang ditemukannya, di mana dia berharap bisa menemukan petunjuk lainnya untuk bisa menemukan Alexander Kirk. Karena di episode sebelumnya, Reddington dan yang lain telah gagal dalam menemukan Alexander Kirk yang saat ini membawa putrinya itu. Namun tak lama kemudian, notifikasi masuk ke laptop Agent Kin yang ternyata Alexander Kirk menghubunginya, dan di sini Agent Kin terlihat senang karena dia akhirnya bisa melihat putrinya lagi meskipun hanya video call. Dan di sini Agent Kin juga mengungkapkan kepada Alexander bahwa dia tahu kenapa Alexander melakukan semua ini, yaitu untuk menyembuhkan penyakitnya karena dia membutuhkan darah Agent Kin sebagai keturunan biologisnya. Alexander yang mendengar itu menjawab bahwa memang benar darah Agent Kin atau Agnes yang dia butuhkan, tapi bukan itu yang dia inginkan. Karena Alexander menyampaikan bahwa yang diinginkannya adalah mereka bisa bersama, tapi itu tidak bisa terjadi
sampai Reddington keluar dari hidup Agent Keen, dan itu semua hanya Agent Keen yang bisa mewujudkannya. Dan Alexander ingin Agent Keen tahu bahwa Agnes akan aman bersamanya, dan link tautan video call ini akan ada siang dan malam. Jadi Agent Keen bisa memantau bayinya terus selama Agent Keen tidak mencoba melacak tautan link video callnya. Tapi Tom yang mengetahui itu ternyata memiliki pendapat lain, di mana Tom ingin melacak tautan link agar bisa menemukan Agnes. Namun Agent Keen meminta Tom untuk berjanji dan tidak melakukannya, karena Agent Keen berkeyakinan jika Tom melakukan itu Alexander Kirk akan membawa Agnes pergi, dan Agent Keen tidak bisa melihat putrinya lagi. Dan untuk itu Agent Keen meminta Tom untuk percaya kepadanya, karena Agent Keen memiliki sebuah rencana, yaitu membuat Alexander percaya bahwa Agent Keen berada di pihaknya. And I'm asking you to trust me. Keesokannya pun Agent Keen bertemu dengan Reddington di suatu tempat di mana Reddington memberikan blacklist kali ini karena dia percaya blacklist kali ini yaitu Owen atau yang dikenal sebagai Gaya yang kita lihat tadi. Tapi Reddington tidak memberitahu detail kepada Agent Keen apa hubungannya blacklist kali ini dengan Alexander Kirk. Tapi untuk saat ini hanya itu yang Reddington miliki, kecuali jika Agent Keen memiliki petunjuk lebih baik. Dan ternyata Agent Keen lebih memilih merahasiakan dari Reddington perihal link tautan video call itu, yang sebenarnya itu lebih baik karena langsung mengarah ke lokasi Agnes. Dan karena Agent Keen lebih memilih merahasiakannya dari Reddington, Agent Keen pun memberikan kasus blacklist kali ini kepada Donald dan kawan-kawan, di mana setelah mendengar penjelasan Agent Keen itu, Cooper memerintahkan untuk menemukan blacklist kali ini. Dan di sini sebelum Navabi pergi bersama Donald mencari petunjuk, Aram meminta maaf kepada Navabi perihal Navabi yang menelponnya itu di episode yang lalu, yang saat itu Aram sedang sibuk bersama kekasihnya itu. Namun Navabi yang mendengar itu menjawab untuk tidak memikirkannya, karena saat itu Navabi hanya meminta saran perihal kepindahannya. Tapi dia sudah memutuskan dan mengirimkan surat permohonannya untuk dipindahkan, yang dimana Navabi untuk saat ini hanya menunggu persetujuan dari atasannya di Mossad. Congratulations. I shouldn't keep Ressler waiting. Sementara Navabi dan Donald mencari petunjuk tentang blacklist kali ini, di sisi Owen blacklist kali ini ternyata dia baru saja membunuh seseorang lagi untuk mendukung rencana utamanya. Di lain sisi juga, kita diperlihatkan Alexander Kirk sedang mendapatkan perawatan untuk penyakitnya dari dokter pribadinya yang bernama Sebastian, yaitu pria ini. Yang mana dokternya ini mengatakan kepada Alexander bahwa Alexander mungkin hanya memiliki waktu 6 bulan saja atau mungkin di bawah itu. Dan asistennya Alexander, yaitu wanita ini yang mendengar itu, menyampaikan bahwa solusinya adalah dengan menggunakan darah Agnes putri Agent Keen itu agar Alexander Kirk bisa hidup lebih lama dari waktu 6 bulan yang diberikan oleh dokter ini. Namun tentu saja prosedurnya bisa membahayakan nyawa Agnes, dan Alexander juga tak ingin itu sampai terjadi. Tapi untuk saat ini hanya itu solusi yang diungkapkan oleh wanita asistennya ini. The only way to save your life is if we put that child's in jeopardy. Dan untuk Mr. Kaplan yang masih tidak berdaya dan saat ini berada di kediaman pria yang sudah menolongnya, kita akhirnya diperlihatkan sosok yang sudah menyelamatkan Mr. Kaplan itu, yaitu pria ini yang belum kita ketahui siapa nama pria ini. Dan di sini Mr. Kaplan menganggap pria ini adalah orang yang baik, karena sampai saat ini Mr. Kaplan diperlakukannya dengan sangat baik. Dan untuk saat ini hanya itu yang bisa kita ketahui tentang Mr. Kaplan dan pria ini. Karena tak lama setelah ini kita diperlihatkan Tom di tempat laundry sedang bertemu dengan seorang pria, yaitu pria ini yang ternyata adalah kenalan Tom. Dan ternyata Tom meminta kenalannya ini untuk melacakkan tautan link video call untuk menemukan putrinya itu. Yang tentu saja apa yang dilakukan Tom ini tanpa sepengetahuan Agent Keen, karena Tom tahu Agent Keen pasti tak mengizinkannya. Ladies and gentlemen, I think we have a suspect.
Sedangkan untuk kasus blacklist kali ini, Donald dan kawan-kawan akhirnya mendapatkan foto tersangka dan menemukan petunjuk keberadaan Owen itu, yang saat ini menggunakan ID palsu dan memasuki sebuah pabrik pipa gas di mana Navabi dan Donald mencoba pergi ke sana, yang dimana ternyata Owen masih ada di sana. Tapi Owen berhasil lolos dari Navabi dan Donald yang ingin menangkapnya itu. Tapi berkat perkembangan kasus ini, mereka akhirnya mengetahui rencana besar Owen yang ingin menyerang fasilitas nuklir milik Amerika itu, yang mana itu bisa membahayakan warga yang tinggal di sekitaran fasilitas nuklir itu karena radiasinya jika Owen berhasil dengan rencananya. Tapi akibat ID card palsu yang digunakan oleh Owen itu, FBI meminta Reddington untuk mencari tahu orang yang sudah membuat ID card palsu itu, karena Reddington mempunyai aset yang bisa mengetahui akan hal itu. Dan ternyata asetnya itu adalah Glenn, di mana Reddington mendatanginya yang saat ini sedang ikut kejuaraan lomba bowling internasional. Yang dimana setelah melihat ID card itu, Glenn yang mempunyai alias yaitu Jelly Bean langsung menghubungi anggotanya yaitu Jiming untuk datang ke tempat ini, yang dikonfirmasikan oleh Glenn dapat membantu akan hal itu. Dan saat Jiming itu tiba dan berbicara panjang lebar dengan Glenn menggunakan bahasa Mandarin, Reddington yang mendengar itu semua tapi tak mengerti ucapannya meminta Glenn untuk memberikan alamatnya saja, karena dia tak ada waktu mendengarkan Jiming mengungkapkan isi hatinya kepada Glenn menggunakan bahasa Mandarin itu, yang dimana sebetulnya Glenn ini sudah mendapatkan lokasinya, tapi dia sengaja tak langsung memberitahu Reddington karena kebiasaannya yang memang sangat suka mengerjai Reddington ini. Tapi setelah Reddington mendapatkan lokasinya, Reddington, Dembe, dan Agent Kin pergi ke lokasinya yang ternyata adalah tempat Owen yang kita lihat di scene awal tadi. Dimana di sini mereka tak menemukan Owen tapi menemukan beberapa petunjuk tentang rencana Owen dan satu foto mantan istri Owen yang terlihat di foto sedang hamil. Dan akibat foto itu, Reddington kembali menemui Glenn dan meminta Glenn untuk menemukan wanita yang ada di foto itu. Karena itu memang keahlian Glenn dalam menemukan orang yang sangat susah untuk ditemukan. I'm gonna call the police. The only reason I'm here is because you didn't return my calls. Sementara di sisi Owen blacklist kali ini, ternyata saat ini dia sedang menemui mantan istrinya itu dan memintanya untuk pergi jauh bersama putranya, karena Owen akan melakukan sesuatu yang bisa membuat mantan istrinya dan putranya akan dalam bahaya jika tetap ada di kota ini. Dan ternyata kenapa Owen ingin melakukan aksinya itu, karena saat menjadi pilot helikopter di Angkatan Laut Amerika pada tahun 2011, dia menjadi bagian dari operasi Tomodachi, yaitu upaya bantuan militer AS di Jepang setelah bencana nuklir di Fukushima. Dan saat itu dia dan beberapa tentara yang dia angkut terjebak dalam ventilasi gas radioaktif yang tidak disangka, yang dimana itu membuat mereka semua keracunan radiasi. Dan akibat itu putranya yang saat itu masih dalam kandungan harus terkena dampaknya, dimana setelah putranya itu lahir wajahnya terlihat seperti ini. Dan itulah alasan Owen ini ingin melakukan aksinya, yang sebetulnya bentuk kekesalannya terhadap pemerintah Amerika Serikat yang membuat putranya lahir dengan wajah mengerikan itu. Namun apa hubungannya dengan Alexander Kirk? Untuk saat ini kita belum bisa mengetahuinya, karena setelah ini dan saat malam tiba, kita diperlihatkan Mr. Kaplan yang masih tidak berdaya itu sedang diberi makan oleh pria yang telah menyelamatkannya itu. Dimana di sini sambil menyuapin Mr. Kaplan, pria ini bertanya kepada Mr. Kaplan apakah orang yang sudah melakukan hal terhadap Mr. Kaplan, maksudnya Reddington, akan datang mencari Mr. Kaplan ini. Dimana Mr. Kaplan yang mendengar itu jawab dengan menggelengkan kepalanya, yang menandakan bahwa Reddington tidak akan mencarinya. Dan di sini juga dengan terbata-bata Mr. Kaplan mencoba mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pria yang sudah menolongnya itu.
Sementara di sisi Agent Kin yang saat ini sedang melihat putrinya melalui link tautan yang diberikan oleh Alexander Kirk, Agent Kin melihat putrinya itu sambil menelpon Tom, di mana Agent Kin berterima kasih kepada Tom karena sudah mengikuti keinginannya untuk tidak melacak tautan link yang diberikan oleh Alexander Kirk. Namun Agent Kin tidak mengetahui bahwa Tom saat ini sedang bersama anggotanya berada di suatu tempat yang ternyata sudah di lokasi hasil pelacakan tautan link yang sudah dikerjakan oleh anggotanya itu tanpa sepengetahuan Agent Kin. Dan setelah Agent Kin menutup teleponnya itu, Tom dan anggotanya pun dengan sangat hati-hati masuk ke lokasi yang mereka curigai ada Agnes di dalamnya. Tapi ternyata mereka hanya menemukan server pengalihan yang sudah disiapkan oleh Alexander Kirk. Dan akibat itu, Alexander yang mengetahui itu mengungkapkan kekecewaannya kepada Agent Kin karena dia sudah meminta Agent Kin untuk tidak melacak tautan link yang diberikannya. Di mana Agent Kin sempat bingung karena dia memang tak melakukannya. Tapi Agent Kin akhirnya jadi tahu setelah melihat bahwa yang melakukannya ternyata adalah suaminya sendiri. Dan akibat itu Alexander Kirk pun memutuskan tautan link yang diberikannya itu kepada Agent Kin. Oh, please bring her back. I'm begging you, bring her back. Dan untuk kasus Blacklist kali ini, Donald dan kawan-kawan akhirnya mengetahui rencana detail Owen setelah menyatukan semua petunjuk yang mereka temukan. Dan Cooper meminta Aram untuk menutup semua akses jalur laut, darat agar bisa menggagalkan rencana Owen, dan meminta Navabi maupun Donald untuk pergi ke perusahaan tur helikopter agar Owen tidak menggunakan salah satu helikopter di perusahaan yang dekat dengan lokasi target Owen, karena mereka tahu Owen adalah pilot helikopter angkatan laut. Tapi saat Navabi dan Donald ke perusahaan tur helikopter itu, mereka sudah terlambat karena ternyata Owen sudah ada di atas helikopter menuju lokasi targetnya, yang dimana Owen bisa menaikinya karena dia menyamar sebagai pekerja baru perusahaan itu yang pastinya sudah direncanakannya. Mr. Ayers, this is FBI. I heard you the first time. Dan di sini Donald yang tahu kenapa Owen sampai melakukan itu sempat membujuk Owen untuk menghentikan aksinya melalui radio yang terhubung langsung dengan Owen. Tapi Owen menolaknya karena dia sudah sangat sakit hati dengan apa yang dilakukan pemerintah. Dan Cooper yang mengetahui bahwa dalam waktu kurang dari 2 menit Owen sampai di lokasi targetnya, dan jika Owen sampai melakukan aksinya bisa membahayakan banyak nyawa, Cooper meminta Aram untuk mencari cara agar bisa menghentikan Owen itu. Dimana dengan keahlian Aram, dia berhasil meretas baling-baling helikopter yang saat ini digunakan oleh Owen itu. Tapi Aram ragu menekan tombolnya karena jika dia menekan tombol itu, Aram bisa memastikan helikopter itu akan jatuh dan Owen akan tewas seketika. Yang dimana pada akhirnya bukan Aram yang menekan tombolnya, melainkan Cooper. Dan baling-baling helikopter itu pun seketika berhenti dan membuat helikopter itu terjatuh, yang dimana Blacklist kali ini akhirnya tewas dengan mengerikan. Dan itulah akhir untuk kasus Blacklist kali ini. Namun apa hubungannya dengan Reddington dalam menemukan Alexander Kirk itu? Sorry. You did your job. Then I did mine. Dimana untuk mengetahuinya, kita akan ke sisi Reddington yang dimana dia saat ini ternyata sedang menemui mantan istri Owen yang saat ini bersama putranya di suatu restoran. Dimana dalam rencananya menemukan Alexander Kirk itu, Reddington menginginkan dokter yang sampai saat ini merawat putra Owen ini, karena ternyata dokternya sama dengan dokter yang merawat Alexander Kirk, yaitu Sebastian yang kita lihat tadi. Dimana Reddington minta baik-baik kepada istri Owen ini untuk membantunya, yang tentu saja wanita ini pada akhirnya membantu Reddington agar bisa menemui Sebastian itu. Tapi sebelum kita melihat Reddington bertemu dengan dokter itu, kita akan ke sisi Agent Kin, di mana dia mengungkapkan kekesalannya kepada Tom karena sudah melacak tautan link itu, yang akhirnya membuat Agent Kin tidak bisa melihat putrinya lagi. I'm not gonna fight with you about this, Liz. I did what I thought was best. Dan setelah ini,
Agent Keane pun menemui Reddington, di mana di sini Reddington memberitahu Agent Keane bahwa dia sudah menemukan dokter yang merawat Alexander Kirk, dan Reddington akan memanfaatkan peluang itu untuk menemukan Alexander Kirk agar bisa membawa Agnes kembali. Agent Keane yang mendengar itu akhirnya berkata jujur tentang tautan link yang diberikan Alexander Kirk agar Agent Keane bisa melihat Agnes. Tapi sekarang Agent Keane sudah tidak bisa melihatnya lagi karena Tom mencoba melacak tautan link itu, dan Agent Keane menyampaikan bahwa dia sebelumnya tak memberitahu Reddington karena saat itu dia merasa bahwa itu yang perlu dilakukannya, dan Reddington yang mendengar itu hanya mencoba untuk menenangkan Agent Keane yang sedang sedih itu. Sementara di sisi Alexander yang saat ini menggendong Agnes, asistennya menyampaikan kepada Alexander dengan berkata bahwa dia tahu Alexander Kirk tak ingin menggunakan Agnes untuk penyakitnya itu. Tapi wanita ini berpendapat bahwa Alexander harus menggunakan Agnes untuk penyakitnya itu. Namun apakah yang akan dilakukan Alexander Kirk? Apakah dia akan menggunakan Agnes untuk penyakitnya itu? Yang dimana jika dia sampai melakukan itu sama saja membahayakan nyawa Agnes. Dan tentunya Agent Keane tidak akan pernah memaafkan Alexander Kirk jika itu sampai terjadi. Dan untuk kepastiannya, kita belum bisa mengetahuinya di episode kali ini, karena tak lama setelah ini kita diperlihatkan Reddington sedang bersama Sebastian, dokter pribadi Alexander Kirk ini, yang untuk saat ini kita juga belum bisa mengetahui apa yang akan dilakukan Reddington terhadap dokter ini. Sementara untuk Mr. Kaplan, terlihat dia sedang terbangun dari tempat tidurnya, di mana Mr. Kaplan sangat terkejut setelah melihat kakinya yang ternyata kakinya dirantai oleh pria yang sudah menyelamatkannya itu. Dan itulah akhir cerita untuk episode kali ini. Cerita dimulai di suatu tempat di mana di sini pria ini sedang memperlihatkan penemuan teknologinya secara diam-diam terhadap pria ini yang bernama Silas Goldsberry, yang dikenal pria ini sebagai seorang pengacara. Dan setelah melihat semua fungsi-fungsi teknologi atau prototipenya, Silas mengungkapkan kepada pria ini bahwa pria ini akan menjadi orang yang sangat kaya akibat penemuan luar biasanya itu. Tapi sebelum tanda tangan kesepakatan kerja sama antara mereka, Silas bertanya kepada pria ini siapa saja yang mengetahui pertemuan rahasia mereka ini, yang dimana pria ini menjawab bahwa dia hanya memberitahu istrinya. Dan setelah mendengar itu, Silas pun membuka champagne yang dia bawa sebagai perayaan kerja sama mereka itu. Tapi setelah pria ini selesai meminumnya, seketika pria itu terjatuh ke lantai karena ternyata Silas mencampur minumannya dengan sesuatu yang bisa membuat lumpuh seketika. Dan setelah itu, Silas pun menyiapkan TKP agar pria ini terlihat tewas karena kecelakaan. Hingga pada akhirnya, Silas pun pergi membawa penemuan atau prototipe canggih itu, dimana setelah dia tiba di kediamannya, Silas bergegas mengganti bajunya karena dia sudah terlambat untuk bekerja. Namun bos tempat dia bekerja itu pun akhirnya tetap memarahinya karena keterlambatannya yang sudah sering terjadi itu. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini, dimana pria ini akan menjadi blacklist Reddington kali ini. Or a dead end that can revisit. Please, wrestler. Sementara di Black Side, kita diperlihatkan Tom sedang memohon kepada Donald untuk memberinya pekerjaan apapun yang berhubungan dalam menemukan Alexander Kirk itu. Yang dimana Donald akhirnya memberikan file yang dia dapatkan dari intelnya tentang seseorang bernama Vasily Komarov yang bekerja di kedutaan Rusia. Tapi Donald menemukan jalan buntu dalam menyelidikinya. Dan mungkin saja dengan metode Tom yang sedikit lebih persuasif, Tom bisa mendapatkan intel
intel yang penting dari Vasily Komarov itu. Dengan senang hati, Tom pun menerima misi dari Donald itu. Tapi kali ini, Agent Keen juga mengetahui hal yang akan dilakukan Tom itu. Karena Tom juga tak ingin merahasiakannya lagi, yang dimana di episode sebelumnya malah membuat mereka bertengkar hebat. Tapi di sini, mereka sudah berdamai akan hal itu dan Agent Keen akan mendukung apapun yang akan dilakukan oleh Tom. Karena Agent Keen paham semua yang dilakukan oleh Tom adalah untuk menyelamatkan putri mereka. The doctor has been baptized and is ready to make his confession. Sementara untuk Reddington yang saat ini berada di suatu gereja yang sedang direnovasi, asetnya bagian interogasi memberitahu Reddington bahwa dokter pribadi Alexander Kirk, yaitu Sebastian yang mereka tawan, sudah siap untuk dibaptis dan membuat pengakuannya. Protein injections. When did you last see him? Di mana Sebastian ini akhirnya mengungkapkan kepada Reddington bahwa dia tidak tahu lokasi Alexander Kirk karena setiap dia merawatnya, lokasinya selalu berpindah-pindah. Tetapi dalam 24 jam ke depan, Sebastian akan dihubungi lagi untuk melakukan perawatan kepada Alexander Kirk itu. Yang dimana Reddington yang mendengar itu berencana memanfaatkan itu agar bisa menemukan Alexander Kirk. Tapi sebelum itu, Reddington menemui Agent Keen yang sudah mendatanginya ini. Dimana di sini Reddington memberitahu perihal perkembangannya dalam menemukan Alexander Kirk, yaitu dengan memanfaatkan dokter yang merawat Alexander Kirk itu. Tapi di sini Reddington juga memberikan kasus blacklist kali ini, yaitu The Lindquist Concern, dimana Reddington percaya bahwa dokter yang dia tahan dapat mengarahkan mereka untuk menemukan Alexander Kirk. Sementara kasus blacklist kali ini akan membuat Alexander Kirk mau menyerahkan Agnes. The Lindquist concern gets Kirk to give us Agnes. Agent Keen yang mendengar itu pun menyampaikan bahwa untuk kasus kali ini, Agent Keen meminta Reddington untuk menyampaikan sendiri kepada FBI. Karena Agent Keen akan tinggal dengan Reddington karena dia ingin di saat Reddington berhasil menemukan Alexander Kirk, Agent Keen ingin ada di sana juga. Yang pada akhirnya Reddington yang tak bisa menolak itu akhirnya memberikan dan menjelaskan kasus blacklist kali ini kepada Navabi. Agent Navabi, I have your next case. Dimana setelah mendapat penjelasan dari Reddington, Navabi pun memberitahu Donald dan yang lain tentang kasus kali ini dengan melihatkan korban-korban yang sudah dibunuh oleh blacklist kali ini. Dan setelah Cooper mendengar semuanya, Cooper pun memerintahkan untuk menyelidiki agar bisa menangkap blacklist kali ini, yang untuk saat ini mereka belum mendapatkan profil dari tersangka mereka itu. Namun sebelum Donald dan Navabi pergi, ternyata Donald mendapatkan telepon dari Tom yang saat ini dalam misinya mengawasi Komarov, orang yang bekerja di kedutaan Rusia itu, yang dimana mereka yakini mereka bisa memberikan intel tentang keberadaan Alexander Kirk. Dan di sini Tom pun memberitahu Donald bahwa dia mungkin memiliki cara agar bisa mendapatkan intel dari Komarov itu, karena dalam penyelidikannya Tom mengetahui bahwa Komarov itu sudah mengkhianati negaranya, yaitu Rusia, dengan membeberkan rahasia negaranya kepada wanita ini yang ternyata adalah informan FBI. Dan untuk itu Tom akan memanfaatkan hal itu, yang dimana Donald yang mendengar itu semua akan berusaha untuk mencari bukti file tentang kesepakatan atau kontrak yang dilakukan oleh Komarov dengan pemerintah Amerika Serikat. Let me see what I can do. Dan untuk kasus blacklist kali ini, Donald dan Navabi mencoba mencari petunjuk dengan bertanya kepada rekan-rekan korban, yaitu Omar yang dibunuh oleh Silas blacklist kali ini di scene awal tadi. Namun di sini mereka tidak menemukan petunjuk apapun karena korban Silas itu dikenal di kantor, tidak banyak bicara, dan pria ini menyarankan FBI untuk mengunjungi istri Omar itu. Sementara di sisi istri Omar itu sendiri, ternyata dia harus mengalami nasib yang sama seperti suaminya itu, karena Silas blacklist kali ini telah membunuhnya juga dengan sangat kejam. Dan lagi-lagi Silas membuat seolah-olah istri Omar ini tewas karena bunuh diri. Dan tak lama setelah ini FBI pun akhirnya menemukan mayat istri Omar itu. Namun akibat TKP ini, Donald dan Navabi mengetahui bahwa Omar ternyata berselingkuh dengan seorang wanita yang ternyata adalah teman kantor
Omar dan Donald maupun Nafabi akhirnya menginterogasi wanita itu, dan dari keterangan wanita ini Donald mendapatkan petunjuk di mana wanita ini menyampaikan bahwa Omar mempunyai penemuan atau prototipe yang dia kembangkan sendiri, dan saat itu Omar bertemu dengan Silas Blacklist kali ini di sebuah pameran yang dimana Silas mengaku sebagai pengacara dan menawarkan Omar dengan iming-iming Omar akan menjadi sangat kaya dengan prototipe atau penemuan yang dikembangkan Omar itu. Tapi nyatanya Silas malah membunuh Omar dan istrinya lalu mengambil penemuan Omar itu. Sementara wanita ini menjelaskan detail tentang apa yang diketahuinya kepada Donald dan Nafabi. Di sisi Blacklist kali ini yaitu Silas, dia sedang berada di sebuah pameran untuk mencari target selanjutnya. Dan wanita ini saya bisa konfirmasikan akan menjadi target selanjutnya. Karena wanita ini memiliki prototipe canggih yang dia kembangkan sendiri. Dan Silas memanfaatkan apa yang sangat dibutuhkan wanita ini, yaitu hak paten atau kekayaan intelektual atas prototipe canggihnya itu, karena Silas menawarkan bahwa dia bisa membantu akan hal itu. Dan tak lama setelah ini, wanita ini pun terpancing dengan yang ditawarkan Silas dan langsung menghubunginya. Karena wanita ini beranggapan dia akan menjadi kaya atas penemuan prototipenya itu. Namun dia tidak mengetahui bahwa Silas akan membunuhnya dan mengambil penemuan prototipe canggihnya itu. Sementara Silas yang mengetahui bahwa dia sudah memiliki target lagi, Silas pun menyiapkan sempets dan menyuntikkan obat yang bisa membuat lumpuh seperti yang dia gunakan di scene awal tadi. Namun sebelum kita melihat Silas mendatangi wanita itu, kita akan ke sisi Donald dan kawan-kawan di mana mereka akhirnya mendapatkan profil Silas yang menjadi Blacklist kali ini. Di mana Donald dan kawan-kawan akhirnya pergi ke kediaman Silas, tapi ternyata Silas sudah tidak ada di sana karena saya bisa konfirmasikan Silas sedang menuju tempat wanita yang menjadi targetnya itu. Tapi akibat tempat tinggal Silas ini, Donald dan Nafabi juga akhirnya mengetahui tentang wanita yang menjadi targetnya itu. Sementara di sisi Silas dan wanita itu, setelah melihat cara kerja penemuan wanita itu, Silas pun melancarkan aksinya seperti di scene awal tadi dengan alasan sebagai perayaan antara kerja sama mereka dengan meminum sempens yang sudah dicampuri dengan obat yang bisa membuat lumpuh seketika. Namun sebelum wanita ini meminumnya, dia sempat mendapatkan telepon dari Nafabi yang mencoba untuk mengingatkannya bahwa dia sedang dalam bahaya. Tapi wanita ini yang sudah terlalu senang karena dia akan menjadi kaya, mereject telepon dari Nafabi itu. Hingga pada akhirnya wanita ini pun meminum sempens yang sudah dicampuri oleh Silas dengan obat lumpuh itu. Dimana setelah wanita itu terjatuh, Silas pun langsung mengambil semua file dari penemuan prototipe canggih milik wanita itu, lalu menyiapkan TKP agar wanita itu terlihat bunuh diri. Tapi tak lama setelah Silas selesai dengan semuanya, Donald dan Nafabi tiba di tempat ini, yang dimana Silas yang melihat itu berhasil melarikan diri. Namun untungnya Nafabi berhasil menyelamatkan wanita yang menjadi korban Silas itu sebelum dia kehilangan nyawanya. Dan untuk kasus Blacklist kali ini, kita akan tahan dulu tentang apa yang terjadi selanjutnya. Karena kita akan ke sisi Tom, di mana Tom akhirnya datang membawa file tentang Komarov ini yang telah mengkhianati negaranya Rusia untuk Amerika. Tapi Tom berjanji tidak akan membeberkan ke pihak Rusia jika Komarov membawakan intel tentang Alexander Kirk, yang dimana Tom sangat yakin Komarov ini bisa membantunya dengan wewenangnya yang masih bekerja di kedutaan Rusia. Dan tentu saja akibat ancaman Tom ini, Komarov yang tak ingin Rusia sampai tahu bahwa ternyata dia adalah pengkhianat negaranya akan membantu Tom untuk mencari intel tentang Alexander Kirk
itu. Tapi sebelum kita melihat Komarov membawa intel tentang Alexander Kirk kepada Tom, kita akan ke sisi Reddington yang masih di gereja menunggu Sebastian ditelepon Alexander Kirk tentang perawatan rutin yang akan dilakukan dokter ini kepada Alexander Kirk. Di mana tak lama setelah mereka menunggu, Sebastian akhirnya dihubungi oleh pihak Alexander Kirk yang memberitahu lokasi kemana Sebastian akan pergi untuk merawat Alexander Kirk itu. Dan ternyata lokasinya berada di sebuah kota bernama Geneva yang ada di negara Swiss. Dan mereka pun akhirnya pergi ke negara itu, dan ternyata saat mereka sudah tiba di sana, pasukan Reddington bersenjata lengkap yang dipimpin oleh Buzz sedang bersiap-siap untuk aksi yang akan mereka lakukan karena Reddington berencana akan menangkap Alexander Kirk itu agar Alexander mau menyerahkan Agnes, putri Agent Keen. I'm going with you. Given your conflicted feelings for Kirk, Dan ternyata Agent Keen tidak akan ikut ke lokasi pertemuan bersama Reddington dan akan tinggal di sini bersama anak buahnya. Di mana Reddington menyampaikan bahwa dia tak ingin membawanya karena Reddington takut Agent Keen akan menghambatnya karena Agent Keen beranggapan Alexander Kirk adalah ayah kandungnya. Tapi Reddington menyampaikan bahwa dia akan menghubungi Agent Keen ketika Reddington sudah menangkap Alexander Kirk itu. Yang dimana pada akhirnya Reddington dan pasukannya pun pergi ke lokasinya sebelum Alexander Kirk tiba. Dimana tak lama setelah anak buah Reddington berhasil melumpuhkan anak buah Alexander Kirk yang ada di tempat ini, Sebastian mendapatkan telepon dari Alexander Kirk yang dimana Alexander memberitahu bahwa dia akan segera tiba kurang dari 5 menit. Namun selagi Reddington bersiap-siap menyambut kedatangan Alexander Kirk yang kurang lebih dalam waktu 5 menit lagi, scene berpindah di mana Komarov datang kembali menemui Tom dengan membawa file tentang Alexander Kirk. Yang mana setelah Tom melihat intel yang dia dapatkannya itu dari Komarov, Tom menghubungi Agent Keen di mana di sini Agent Keen langsung menceritakan kepada Tom tentang perkembangannya dalam menemukan Alexander Kirk bersama Reddington yang saat ini berada di Swiss, dan sekarang Reddington berencana untuk menangkap Alexander Kirk itu. Tapi Tom yang mendengar itu menyampaikan bahwa dia baru saja mendapatkan intel tentang Alexander Kirk, yang dimana dalam intel yang dia dapatkan itu Alexander Kirk bukan berada di Swiss melainkan ada di Rusia, dan Tom sangat yakin intel yang dia dapatkan sangat akurat. Agent Keen mendengar itu pun langsung menutup teleponnya dan segera menghubungi Dembe memberitahu bahwa saat ini Reddington dan Dembe sudah mendatangi jebakan yang sudah disiapkan oleh Alexander Kirk. Dan benar saja, karena tak lama setelah Agent Keen memberitahu, inilah yang terjadi. Mobil yang Reddington sangka Alexander Kirk ada di dalamnya meledak dan membuat Reddington dan yang lain terhempas cukup kuat. Tapi untungnya Reddington baik-baik saja dan hanya mengalami luka ringan akibat peringatan yang Agent Keen berikan. Dan untuk itu Reddington berterima kasih kepada Agent Keen karena telepon yang Agent Keen berikan berhasil menyelamatkannya. Tapi di sini Reddington menyampaikan bahwa dia bingung kenapa Alexander Kirk bisa mengetahui bahwa dia telah dijebak. Karena Reddington juga tahu Sebastian sudah bekerja sebaik mungkin, yang membuat Reddington berasumsi bahwa ada pengkhianat lagi dari kubu Reddington yang telah memberitahu kepada Alexander Kirk. Yang untuk saat ini Reddington belum mengetahui siapa pengkhianatnya itu. Dan lagi-lagi di episode kali ini Reddington kembali gagal dalam upayanya itu untuk menemukan Alexander Kirk ataupun menyelamatkan Agnes, putri Agent Keen itu. To revoke his employee access card. Dan untuk kasus Blacklist kali ini, Navabi mencoba mencari keberadaan Silas. Blacklist kali ini dengan mendatangi kantor hak
paten yang ternyata tempat Silas bekerja. Dan setelah pria ini memeriksa daftar orang yang masuk ke gedung kantor ini, ternyata Silas diketahui baru saja memasuki gedung ini, di mana Navabi yang mengetahui itu memberitahu Cooper akan hal itu, dan Cooper pun memerintahkan Donald untuk pergi ke sana juga. Sementara di sisi Silas itu sendiri yang mengetahui kedoknya sudah terungkap oleh FBI, ternyata dia pergi ke ruangan kantornya dan menyandera semua rekan-rekan satu ruangan tempat dia bekerja. Dan setelah itu, Silas mengupload semua data penemuan-penemuan yang dikumpulkannya sampai saat ini, yang dimana waktu penguploadannya kurang lebih memakan waktu 30 menit. Karena saya bisa konfirmasikan, Silas sudah cukup banyak mengumpulkan informasi tentang penemuan-penemuan modern dari para korbannya sampai saat ini. Dan akibat penemuan-penemuan yang diupload Silas itu ke publik tapi masih dalam proses, Laurel Hitchens datang ke Blacksite dan memerintahkan Cooper untuk menghentikan Silas itu dengan alasan penemuan-penemuan yang dikumpulkan Silas sampai saat ini adalah penemuan-penemuan modern, canggih, dan persenjataan generasi terdepan milik Amerika, yang dimana itu bisa menjadi masalah keamanan nasional jika penemuan itu jatuh ke tangan Rusia, Cina, ataupun Korea Utara. Dan Hitchens tak ingin itu sampai terjadi. Hingga pada akhirnya, dengan dibantu dan diarahkan oleh Aram, Donald berhasil membuat alarm menyala dan Navabi mendapatkan kesempatan untuk masuk ke ruangan dan membunuh Silas itu. Yang dimana pada akhirnya Navabi berhasil membatalkan penguploadan file data penemuan-penemuan yang dilakukan oleh Silas itu. Dan itulah akhir kasus Blacklist kali ini. Namun apakah agenda Reddington memberikan Blacklist kali ini kepada FBI? Karena di scene awal tadi Reddington mengungkapkan kepada Agent Keen bahwa kasus Blacklist kali ini akan membuat Alexander Kirk mau menyerahkan Agnes. Namun apakah itu? Sebentar lagi kita akan segera mengetahui mengapa Reddington memberikan kasus Blacklist kali ini. Tapi sebelum itu, kita ke sisi Navabi dan Donald yang baru saja tiba di Blacksite. Dimana di sini Donald terlihat kesal setelah melihat Hitchens ada di sini. Ditambah lagi setelah melihat Cooper memberikan file data penemuan yang diambil Navabi dari Silas itu diberikan kepada Hitchens. Donald yang melihat itu tak bisa lagi menahan emosinya dan mengungkapkan kekesalannya kepada Hitchens dengan berkata bahwa dia tahu Hitchens sudah membunuh Raven saat kejadian dulu, yaitu di episode ini. Dan Donald mengungkapkan suatu saat Donald akan membuktikan pembunuhan yang dilakukan Hitchens itu. Namun Hitchens yang mendengar itu tak menghiraukan perkataan Donald dan pergi dari tempat ini membawa file data-data penemuan yang dikumpulkan oleh Silas Blacklist kali ini. Dan tak lama setelah Hitchens dari tempat ini, ternyata dia bertemu dengan Reddington dan memberikan beberapa file penemuan yang dikumpulkan oleh Silas itu kepada Reddington, yang membuat kita menyimpulkan bahwa Reddington lah yang meminta Hitchens ini untuk pergi ke Blacksite mengambil file data penemuan yang didapatkan FBI dari Blacklist kali ini. Dan mungkin itulah sebabnya juga Cooper dengan sukarela memberikan file datanya kepada Hitchens, karena Hitchens datang atas nama Reddington. Dan setelah memverifikasi bahwa file penemuan yang dibawa Hitchens ini memang benar yang diinginkan Reddington, Reddington pun meminta Hitchens pergi untuk pergi meninggalkannya. Tapi sebelum Hitchens itu pergi, Reddington menyampaikan kepadanya bahwa dia ingin bagian 45% atas penemuan-penemuan lainnya yang saat ini bersama anggota Cabal untuk dijadikan bisnis mereka. Dan ternyata agenda Reddington memberikan Blacklist kali ini adalah mendapatkan beberapa penemuan yang diinginkannya, dan selain itu Reddington juga menginginkan keuntungan atas penemuan-penemuan lainnya yang saat ini akan diperbisniskan oleh anggota Cabal lainnya. 45%. Dan saat malam tiba di Blacksite, Donald bertanya kepada Navabi kenapa Aram pulang lebih awal. Dimana Navabi menjawab bahwa Aram pulang lebih awal karena Aram ingin kencan bersama kekasihnya yang sudah menunggunya di rumah
Aram. Dan terlihat di sisi Aram pasangan kekasih yang lagi kasmaran ini sangat menikmati kencan mereka. Itu sementara di sisi Alexander Kirk, asistennya memberitahu bahwa rencana mereka hari ini telah gagal karena Reddington berhasil selamat dari ledakan mobil. Itu. Dan untuk Agent Keen, dia akhirnya bertemu dengan suaminya, di mana di sini Tom memberitahu bahwa dari intel yang dia dapatkan, Tom tidak menemukan petunjuk untuk menemukan Agnes, putri mereka. Tapi Tom menemukan sesuatu tentang Agent Keen, yang dimana Tom mendapatkan laporan DNA yang membuktikan Alexander Kirk memang benar ayah kandung Agent Keen. Dan setelah melihat bukti itu, Agent Keen pun membawanya dan melihatkannya kepada Reddington yang saat ini sedang menikmati makan malamnya. Dan di sini dengan kesal Agent Keen berkata bahwa dia menemukan laporan DNA yang membuktikan Alexander Kirk adalah ayah kandungnya, dan itu semua membuktikan bahwa apa yang dikatakan Reddington sejak awal sampai saat ini, yang memberitahu Agent Keen bahwa ayah Agent Keen sudah tewas dan Agent Keen yang membunuhnya, semuanya adalah bohong. Dan Agent Keen sangat kecewa dengan Reddington tentang hal itu. Dimana setelah mengatakan itu, Agent Keen mengambil kembali laporan DNA itu dan pergi meninggalkannya, yang dimana Reddington yang mendengar itu semua hanya berdiam saja dan membuatnya tidak bernafsu lagi untuk melanjutkan makan malamnya. Dan itulah scene penutup untuk cerita kali ini. Pada episode kali ini, kita kembali diperlihatkan kegagalan Reddington yang sedang berusaha menyelamatkan Agnes, putri Agent Keen itu, dari tangan Alexander Kirk. Tapi di episode selanjutnya atau yang akan datang adalah puncak usaha Reddington dalam menyelamatkan Agnes, putri Agent Keen itu. Dan bagaimanakah keseruannya? Kita tunggu saja setelah saya selesai membuatnya.